I tried so hard and got so far. Bab 391. Mencubit hingga hancur. Hanya melihat pedang yang berada di depan Yogi Chen, percikan api beterbangan di mana-mana. Bagian tajam pedang itu bahkan tidak bisa menembusnya sedikit pun. Bahkan pedang yang merupakan senjata roh kelas menengah tidak dapat menembusnya. Bukankah itu berarti tubuh Yogi Chen sebanding dengan senjata roh kelas tinggi? Atau bahkan senjata roh terbaik? Senjata roh itu hidup, dan pedang yang menyegel seekor flamingo. Dengan kicauan burung yang nyaring, terdapat api berkobar di tubuh pedang yang dan seolah-olah akan membakar Yogi Chen sampai mati. Namun, Yogi Chen menghuyungkan Kin Killer dan langsung membelah pedang yang dari tengah. Pedang hancur roh hilang, pedang yang ini adalah senjata roh milik Gilbert Ning, pedang yang telah dihancurkan, dia memuntahkan banyak darah dari mulutnya, dan dia sudah terluka. Matanya dipenuhi ketakutan. Setengah dari kemampuannya ada di pedang. Sekarang pedang itu telah hancur, bagaimana mungkin dia adalah lawan Yogi Chen? Selain itu, belati pendek di tangan Yogi Chen dengan mudah memotong pedang yang miliknya, dan itu pasti senjata tingkat tinggi. Kali ini, Yogi Chen juga telah mengetahui kekuatan tubuhnya. Pedang yang dari senjata roh kelas menengah bahkan tidak bisa menembus kulitnya, kekuatan fisiknya mungkin sebanding dengan senjata roh kelas atas, atau bahkan senjata roh kelas terbaik. Jerson Yan melihat sampai tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dengan kekuatan tubuhnya untuk menahan senjata roh kelas menengah, apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pertapa? Para prajurit di sekitar sudah ketakutan, mereka benar-benar takut pada Yogi Chen. Turunkan senjatamu dan takkan kubunuh. Yogi Chen juga dengan senang hati membunuh mereka, orang-orang ini hanya bertindak atas perintah seseorang. Pelaku sebenarnya adalah Gilbert Ning. Bencana binatang buas akan segera datang, dan City of Fearlessness membutuhkan para prajurit ini untuk berjaga. Dia bukanlah orang baik atau apalah itu, tapi dia juga tidak bisa melukai ataupun sembarangan membunuh orang. Klangdang, klangdang. Mereka mana berani melawan, dan secara bergantian melemparkan senjata ke tanah, lalu berinisiatif untuk memberikan jalan. Kalian, ambil senjata kalian. Gilbert Ning sangat marah, dan dia memiliki senjata spiritual tingkat rendah lainnya di tangannya, dan demi melampiaskan kemarahannya membunuh dua orang lainnya, membuat orang-orang di sekitarnya semakin takut padanya. Pada saat ini, seorang petinggi prajurit pertahanan di kerumunan berteriak, semuanya, minggir. Ketika kata-kata itu keluar, para prajurit mundur lagi dan lagi, mengosongkan area yang luas dan berusaha menjauh. Kalian pengkhianat, kalian semua harus mati. Gilbert Ning tahu bahwa jika dia tidak berusaha, dia benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Dia menaikkan semua auranya, seluruh tubuhnya terhubung dengan 1800 titik akupuntur, dan aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terus dihirup olehnya. Pada tahap tengah pemusatan, ia membuka total 1800 lubang akupuntur, dan itu juga lubang akupuntur kelas 5, bukan dia tidak ingin membuka lubang akupuntur lebih tinggi, tapi dia belum mampu mencapainya. Semakin tinggi tingkat titik akupuntur, semakin sulit untuk menerobosnya. Tenaga yang dibutuhkan juga besar. Gilbert Ning membuat seluruh City of Fearlessness untuk membantunya saja, dan selama beberapa dekade, hanya 1800 titik akupuntur yang mampu dibuka. Ini memiliki keterbatasan bakatnya sendiri, tetapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa semakin dalam dia mempelajarinya, semakin sulit prosesnya. Kecepatan penyerapan roh surga dan buminya lebih cepat dari Yogi Chen. Pembinaan Mainland of Gods and Demons benar-benar tidak bisa diremehkan. Yogi Chen tidak pernah berpikir bahwa tubuh hasil pembinaan Mainland of Gods and Demons selama ratusan juta tahun tidak lebih baik dari bumi. Dia menatap Gilbert Ning dengan mata membara sebagai penguasa City of Fearlessness, apakah anak ini memiliki teknik bela diri tingkat dewa? Memikirkan hal ini, Yogi Chen sangat bersemangat. Dengan pikiran di benaknya, raksasa dengan ketinggian beberapa puluh meter muncul di belakangnya. Raksasa itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan ekspresinya mungkin menangis atau tertawa atau marah. Di tangannya memegang Demon Pesel, cincin berlian, pagoda, dan senjata lainnya. Reinkarnasi Iblis. Dengan peningkatan tajam dalam kekuatan Yogi Chen, gambaran reinkarnasi iblis menjadi semakin nyata dan solid, dan bahkan tekstur otot iblis menjadi jelas. Semua orang ketakutan pada saat reinkarnasi iblis menjadi semakin nyata. Teknik dunia dan akhirat. Mata marah Gilbert Ning terbelalak, orang ini benar-benar menguasai teknik dunia dan akhirat, teknik seperti ini hanya dikuasai oleh keluarga dengan derajat tinggi saja. Bagaimana orang seperti itu bisa datang ke kota terpencil seperti City of Fearlessness? Gigi Gilbert Ning sudah hampir digigit sampai patah, dan ketika dia marah, dia masih harus menguasai emosi dan berusaha melawan Yogi Chen.
Jika kamu tidak berusaha, maka tidak ada harapan, jika berusaha masih ada secercah harapan. Dia sangat membenci Gabriel Ning sekarang, apa yang disebabkan oleh orang yang pantas mati tersebut, dia telah menyinggung siapa. Matilah kamu. Aura Gilbert Ning mencapai ke puncak, pedang raksasa yang ditransformasikan dengan energi roh lebih tinggi daripada kepala semua orang, dan kekuatan pedang masih bertambah. Teknik pedang ini diperoleh dari makam pedang di tahun sebelumnya, tanpa nama. Tetapi kekuatannya sangat besar, karena dia tidak memiliki batas. Selama Reiki kamu mencukupi, kamu dapat meningkatkan pedang ini tanpa batas. Dia pernah menggunakan teknik ini untuk membunuh pendekar hebat dengan pemusatan tingkat lanjut, tetapi orang itu bahkan tidak sempat berteriak, dan tubuh serta jiwanya langsung hancur. Meskipun Yogi Chen kuat, dia yakin pedang ini cukup untuk menghancurkan teknik dunia dan akhiratnya. Pedang itu sangat kuat sehingga Yogi Chen mencium sedikit tanda bahaya. Meskipun dia yakin bahwa dia bukan lawan setimpal untuk dirinya, dia belum berada di kondisi dia yang paling prima dan tidak bisa membiarkan lawannya terus mengumpulkan energi. Pada saat ini, Gilbert Ning tertawa, dan semua reiki dari 1.800 titik akupunkturnya dituangkan ke dalam pedang besar aura tersebut. Ini merupakan pertama kalinya dia berhasil menembus pemusatan tingkat menengah, menggunakan semua kekuatannya dalam teknik ini. Dia juga tidak tahu seberapa kuat itu. Kekuatan pedang yang mengejutkan itu membuat orang takut. Mata Yogi Chen berbinar, dan dengan gerakan ini, orang biasa tidaklah mungkin dapat melakukan semua ini. Matilah kamu. Gilbert Ning mendorongkan tangannya dan menusuk ke depan secara tiba-tiba. Pedang aura besar yang panjangnya beberapa kaki, dengan kekuatan tak tertandingi, menuju reinkarnasi iblis. Hancurlah. Yogi Chen dengan dingin mengeluarkan sepatah kata. Pada saat ini, iblis yang sedang menutup matanya tiba-tiba membuka matanya, 3 pasang mata merah itu penuh dengan aura kekejaman dan tidak berperasaan. Sebuah tangan raksasa diulurkan dan menggenggam pedang aura besar tersebut. Jedar. Gelombang kejut energi yang kuat langsung melemparkan semua orang ke udara. Beberapa tentara dengan pembinaan tingkat rendah langsung mengalami luka, muntah darah, dan kemudian tidak sadarkan diri. Bahkan Jerson Yan, yang telah sampai di tingkat kembali ke alam, pusing dengan energi yang ditimbulkan tersebut. Terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Apakah ini benar-benar tingkat kekuatan yang mampu dicapai manusia? Dia tidak berpikir bahwa Gilbert Ning rupanya begitu kuat, jika orang misterius di depannya tidak mengambil tindakan, mereka pasti akan mati. Sungguh konyol mereka mengira bisa menembus rumah penguasa tertinggi, benar-benar tidak mengukur kemampuan sendiri. Tidak, bagaimana ini mungkin? Pedang aura besar dengan mudah diambil oleh reinkarnasi iblis, dan energi pedang yang memotong bagian atas tubuh reinkarnasi iblis tersebut, seolah-olah hanya menggaruknya. Kekuatanmu boleh juga, kalau orang lain pasti sudah pasti dibunuh olehmu. Kalau Yogi Chen, sekarang berada di tingkatan surga, menghadapi teknik ini, dia pasti akan dengan susah payah bertahan hidup. Sayang sekali dia sekarang berada di tingkat inti jiwa. Setelah dimurnikan oleh langit, dia juga telah melewati kehampaan, dan telah melepaskan tubuh fananya. Menghancurkanku. Dia tersenyum, dan tangannya yang menggenggam pedang besar tersebut dengan sekali genggaman. Dengan suara, pling-plang, pedang besar itu langsung hancur, berubah menjadi pecahan kekuatan, dan kemudian menghilang. Pok! Gilbert Ning diserang kembali, dia memuntahkan darah dari mulutnya, matanya terbengong, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di masa lalu, ketika dia mengeluarkan teknik membunuh ini, tidak peduli seberapa kuat musuhnya pasti dapat dikalahkan, tetapi hari ini dia dengan mudah dipatahkan oleh Yogi Chen. Sebenarnya kamu adalah pendekar dari mana? Pada saat ini, matanya penuh ketakutan ketika dia melihat Yogi Chen. Aku hanya seseorang yang lewat saja, jika bukan karena putramu yang telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, aku tidak akan pernah turun tangan. Yogi Chen tidak berbohong, semua ini benar-benar dimulai dengan Gabriel Ning. Dia awalnya bermaksud untuk meninggalkan keluarga Yuan setelah sampai di bencana binatang buas, dan pergi keluar untuk berlatih. Sangat disayangkan orang tidak memprediksi hal yang direncanakan langit, jika bukan karena Gabriel Ning yang memaksa untuk membeli dan menjual barang yang didapat dari luar, dia tidak akan bergerak menyerangnya. Senior ini, aku tidak tahu diri sehingga berani menyinggung perasaan tuan. Untuk bertahan hidup, martabat sama sekali tidak penting. Tolong biarkan aku pergi, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan memberimu segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya yang akan kuberikan padamu semuanya. Tidak apa-apa kehilangan seorang putra, tidak apa-apa kehilangan beberapa tentara, bahkan tidak apa-apa jika Yogi Chen mempermalukannya. Tidak ada anak bisa melahirkan satu lagi, prajurit tidak ada bisa dicari lagi. Jika dia kehilangan wajahnya, dia bisa bekerja keras untuk mendapatkannya kembali nanti.
Tapi jika kehilangan nyawa, maka semuanya akan hilang. Senior, jangan dengarkan dia, orang ini sangat licik, dia pasti tidak memiliki maksud baik. Jerson Yan memaksakan dirinya berdiri dari tanah dan memelototi Gilbert Ning, anjing sialan, hari ini kamu akan mati. Jika Gilbert Ning tidak mati, bukankah saudara-saudaranya akan mati sia-sia? Yogi Chen mencibir, apakah aku masih membutuhkan kamu untuk memberi aku kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya, apakah kamu memberi aku sedekah? Sembari berkata, tangan raksasa itu telah meraihnya dengan kecepatan kilat, dan dengan sedikit cubitan, Gilbert Ning langsung tercubit hingga meledak, dan kabut darah memercik ke seluruh halaman. Begitu dia melambaikan tangannya, cincin-cincin pemuat barang jatuh ke tangannya. Sebagai penguasa City of Fearlessness, Gilbert Ning pasti telah menyembunyikan banyak barang berharga dalamnya. Ada begitu banyak orang sekarang, jadi mari kita tunggu sampai kita kembali. Segelintir prajurit menatap Yogi Chen dengan tatapan kosong, dan Gilbert Ning yang merupakan seekor harimau yang sedang duduk yang telah menguasai City of Fearlessness selama lebih dari 20 tahun, telah dihancurkan oleh seseorang bahkan tubuhnya tidak bersisa. Setelah melihat semua ini, Jerson Yan tertawa dengan keras, setelah tertawa lalu kemudian menangis lagi, saudaraku, Gilbert Ning sudah mati, kalian tidak usah merindukannya lagi. Sambil berkata, dia berlutut tepat di depan Yogi Chen, senior, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu, jika kamu membutuhkan bantuan di masa yang akan datang, aku tidak akan ragu melewati api dan ombak besar untuk datang membantumu. Bab 392. Bakal Pedang. Dengan sekali gerakan tangan Yogi Chen, Jerson Yan diangkat dengan kekuatan yang lembut. Dia menoleh untuk melihat prajurit di rumah penguasa tertinggi, dan berkata kepada penjaga, pergi dan undang Denny Yuan kemari, mulai hari ini, penguasa tertinggi kota City of Fearlessness akan digantikan olehnya untuk sementara waktu, kalian harus membantunya, apakah kalian sanggup? Yogi Chen dapat dengan mudah membunuh penguasa tertinggi kota dan sudah tak terkalahkan di City of Fearlessness. Baiklah, ingat apa yang kalian katakan, aku akan selalu memperhatikan sisi ini, jika seseorang diam-diam melanggar, jangan salahkan aku jikalau aku kejam. Setelah mengeluarkan kata-kata ini, Yogi Chen lalu terbang menjauh. Dia tidak kembali ke Yuan Mansion, tetapi langsung terbang ke gudang. Setelah perjalanan ke rumah penguasa tertinggi, bagaimana bisa pergi dengan tangan kosong? Ada dua penjaga di luar gudang. Yogi Chen melambaikan tangannya dan langsung mengejutkan mereka. Gudang ini dilindungi sebuah mantra. Yogi Chen langsung menggunakan mata dewa untuk menghancurkan segel spiritual Gilbert Ning yang tersisa di cincin pemuat barang, dan kemudian mencetak segel spiritualnya sendiri di atasnya. Wah, ini sangat besar. Ruang di dalam cincin ini ada ratusan meter kubik, yang tentunya merupakan cincin penyimpanan tingkat tinggi. Yang paling membuat Yogi Chen bersemangat adalah bahwa itu dipenuhi dengan harta langka, obat ajaib langka, pikiran tersapu, dan setelah dilihat dengan mata dewa lagi rupanya masih banyak teknik berlatih tenaga dalam dan kitab. Tapi sekarang aku lebih baik terlebih dahulu menemukan kunci gudang itu. Pada akhirnya, Yogi Chen menemukan papan perintah di dalam kotak, yang kebetulan cocok dengan lubang kunci. Suara ceklek. Pintu gudang perlahan terbuka, dan mutiara luminus yang lembut menerangi seisi gudang. Bagian dalamnya sangat besar. Area depan dipenuhi dengan jutaan stok makanan, cukup untuk dimakan oleh rumah penguasa tertinggi selama 4 hingga 5 tahun. Area tengah penuh dengan senjata. Ini tidak berharga bagi Yogi Chen. Area belakang hanya berisi beberapa pil tingkat rendah, sama sekali tidak ada harganya bagi Yogi Chen. Sepertinya semua cerita dalam novel itu adalah kebohongan belaka, dan dia masih berpikir aku akan membuat penemuan besar ketika memasuki gudang ini. Tepat ketika Yogi Chen sedikit kecewa, suara lembut menarik perhatiannya. Setelah menembus tingkat surga, fungsi keenam indera Yogi Chen meningkat tajam, dan gerakan sekecil apapun tidak akan lepas dari matanya. Ini sepertinya suara langkah kaki. Seseorang telah masuk. Penguasa tertinggi kota terbunuh, siapa yang akan masuk saat ini? Yogi Chen sedikit penasaran, mundur ke sudut yang lebih tersembunyi, dan menggunakan mata dewanya. Seorang pria parubaya kurus berjanggut keluar dari pintu samping distrik pusat, bukan, tepatnya menyelinap keluar. Ada pintu rahasia di gudang ini. Pria ini bisa masuk diam-diam, pasti ada rahasia di gudang ini. Yogi Chen mulai tertarik. Mengibaskan lumpur di tubuhnya, masih ada ketakutan yang terpancar dari wajah penasehat Guan, Gilbert Ning rupanya bisa dibunuh oleh orang itu, kapan jagoan seperti itu datang ke City of Fearlessness? Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyelinap keluar kota dan memberitahu Kaisar Binatang. Ketika kata-kata itu keluar, kulit di tubuhnya terkoyak, hidung dan mulutnya tiba-tiba menjadi tajam, dan di bagian punggungnya menjadi sebuah tonjolan, dan tubuhnya membungkuk.
Ekspresi Yogi Chen berubah, dia, sepertinya adalah monster. Bagaimana bisa ada monster yang berubah menjadi bentuk manusia di City of Fearlesses? Dari penampilannya, dia terlihat seperti terenggiling. Dia menyembunyikan aroma tubuhnya dan melihat bahwa wajahnya menjadi serius, hidung mancungnya mengendus-endus ke udara, dan matanya yang kecil penuh dengan keraguan. Tidak benar, bagaimana ada bau seorang manusia? Dia menjadi berhati-hati, menunjukkan 10 cakar yang setajam pedang, dan melihat sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba, dia berteriak ke arah Yogi Chen, "Keluar, aku menemukanmu." Yogi Chen menggelengkan kepalanya, dia lupa menyembunyikan aroma tubuhnya ketika dia masuk, dan ditemukan oleh monster dengan penciuman yang sensitif ini. Monster yang bisa mengubah wujud menjadi manusia ini bukanlah hal sepele, mungkin itu monster level kaisar binatang, dia tidak bisa terlalu sembrono. Memanggil Kin Killer, pisau mata dewa keluar, jika ada yang salah dengan orang ini, dia akan langsung memperbesarnya. Ketika dia melihat Yogi Chen, penasehat Guan benar-benar kacau. "Bajingan, bagaimana kamu bisa menjadi jagoan yang membunuh Gilbert Ning?" Dia panik, dan bahkan Gilbert Ning bukanlah lawannya, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? "Kamu." Suara plak penasehat Guan langsung berlutut di atas tanah, "Tuan maafkan aku, Tuan maafkan aku." Yogi Chen tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia keluar. Orang ini langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Penasehat Guan tahu bahwa pendekar manusia pasti akan membunuh monster seperti mereka dengan cepat, terutama pil iblis mereka dan sisik yang mereka miliki yang merupakan harta langka. Teknik dunia dan akhirat Yogi Chen terlalu kuat, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Dia sangat menyesal sekarang, kenapa tanpa ada kepentingan apapun dia datang ke gudang. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Yogi Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Kin Killer tergantung tepat di atas kepalanya. Setelah Kin Killer dipenuhi dengan kebencian, pedang menjadi semakin tajam. Penasehat Guan merasa sisiknya seperti sudah hampir tidak bisa menahannya lagi. "Ampuni aku, Tuan, aku bisa mengatakan apa saja, aku akan melakukan apa saja." Ini adalah pertama kalinya Yogi Chen melihat monster yang begitu takut mati, "Kalau begitu kamu bisa mulai berbicara sekarang." Penasehat Guan menghela napas dan menjelaskan semua yang dia tahu. "Aku adalah staf di bawah kekuasaan Emperor Beruang, penasehat Guan, bersembunyi di City of Fearlesses untuk mendapatkan kepercayaan dari Gilbert Ning, dan kemudian dengan segala perjuangan dari luar dan pendekatan dari dalam mendapatkan kunci formasi tengah dari City of Fearlesses, membuka formasi, membiarkan Emperor Beruang memimpin bala pasukan untuk membunuh." Yogi Chen tidak mengatakan apa-apa, penasehat Guan telah mengatakan semua informasinya. Misalnya, dia sekarang adalah bawahan monster tingkat menengah dari Kaisar Binatang, dan berubah ke wujud manusia adalah bakat alami kekuatan magisnya. Dia bukanlah monster-monster yang pandai bertarung, semua yang dia pelajari adalah keahlian untuk kabur, contohnya dia menggali tanah dengan sangat cepat, dan juga bisa masuk ke dalam tanah. Setelah mendengarkan, Yogi Chen tidak bisa menahan tawa, betapa takutnya orang ini akan kematian. Jika dia menggali dan melarikan diri sekarang, Yogi Chen belum pasti akan berani maju dan mengejarnya, karena monster yang dapat berubah menjadi bentuk manusia setidaknya adalah Kaisar Binatang, jika dia belum mengetahui dengan jelas, dia tidak akan berani bergerak. Tapi ini juga baik, ini mengurangi kerjaannya. "Serahkan sumber jiwamu dan sekarang akulah tuanmu." Penasehat Guan dengan sangat menurut menyerahkan sumber jiwanya, dia tidak memiliki gagasan bahwa monster tidak akan pernah menjadi budak. Setelah mendapatkan sumber jiwanya, kehidupan dan kematian penasehat Guan ada dalam genggaman Yogi Chen. "Aku bertanya, mengapa kamu datang ke gudang?" Yogi Chen bertanya. "Menjawab Tuan, aku telah mengintai Gilbert Ning selama beberapa dekade, mengetahui bahwa dia memiliki bakal pedang di gudang, aku menyelinap kali ini hanya untuk mengambil bakal pedang itu dan memberikannya kepada Emperor Beruang." Bakal pedang. Yogi Chen terkejut, bakal pedang ini adalah harta langka. Setelah berhasil ditempa, setidaknya itu akan menjadi senjata Tao. Pantas saja dia merasakan aura membunuh ketika dia datang barusan, dia masih mengira itu adalah aura dari senjata yang berada di dalam gudang persenjataan. Bila dilihat sekarang, sepertinya bukan. "Pergi, ambilkan bakal pedang itu," kata Yogi Chen. "Baik Tuan, mohon tunggu sebentar." Status penasihat Guan telah berubah dengan cepat. Dia telah menjadi pengkhianat selama lebih dari 10 tahun. Perubahan semacam ini sangatlah biasa baginya. Selama dia tidak mati, tidak peduli apapun yang terjadi. Dalam dunia manusia punya sebuah kata pepatah yang bagus, seekor semut saja berusaha bertahan hidup, apalagi sebuah monster. Dia menunjukkan cakarnya yang tajam dan menyelam langsung ke tanah, dan mata Dewa Yogi Chen mengikuti untuk menyelam ke dalam, setelah menyelam beberapa ratus meter sebelum penasehat Guan berhenti.
Disembunyikan begitu dalam, tak heran dia tidak bisa merasakannya. Siapa yang menyangka ada bakal pedang yang tersembunyi ratusan meter di bawah tanah. Segera, penasehat Guan muncul dengan bakal pedang seukuran telapak tangan di tangannya. Bang, bang. Yogi Chen bahkan bisa mendengar detak jantung dari bakal pedang tersebut. Ini adalah bakal pedang dengan elemen tanah, dan begitu kamu memegangnya, kamu dapat merasakan atmosfer bumi yang kuat. Yang paling membuat Yogi Chen bergairah adalah pedang ini bahkan tidak bersegel. Dengan kata lain, Gilbert Ning tidak menempa bakal pedang ini. Tuan, ada gua roh di bawah tanah di rumah penguasa tertinggi, bakal pedang ini telah menyerap energi roh selama beberapa tahun di dalamnya, dan telah berbentuk, sudah saatnya ditempa. Penasehat Guan menelan ludahnya. Bakal pedang ini sangat cocok dengan elemennya. Dia ingin diam-diam melatih bakal pedang sebelum bencana binatang buas datang. Sayang sekali akhirnya dia tidak memiliki kesempatan itu dan jatuh ke tangan Yogi Chen. Yogi Chen tersenyum dan langsung membuat segel di bagian dalam pedang dengan mata dewanya, dan kemudian meneteskan setetes darah dari ujung jarinya. Bakal pedang yang telah menyerap darah mulai bergetar, dan Yogi Chen bisa merasakan pesan kegembiraan dari bakal pedang. Benar-benar bakal pedang yang berkualitas baik, penuh dengan kekuatan roh. Hati Yogi Chen bergerak, dia langsung memasukkan bakal pedang ke dalam tubuhnya dan menempanya dengan penuh perasaan. Ketika bakal pedang lahir, itu akan sangat menggemparkan langit dan bumi. Selamat untuk Tuan karena telah memperoleh Magic Weapon tertinggi. Penasehat Guan dengan cepat berlutut di tanah dan memujinya. Bahkan mengikuti Gilbert Ning selama beberapa dekade, dia tidak menggunakan otaknya untuk membuat sanjungan ini dan langsung keluar dari mulutnya. Sudah-sudah, bangunlah. Yogi Chen sedang dalam suasana hati yang baik, kamu tetap tinggallah di rumah penguasa tertinggi dan bantu Denny Yuan, mulai hari ini dan seterusnya, Denny Yuan akan menjadi penguasa tertinggi kota City of Fearlessness. Denny Yuan hanyalah junior di tingkat kembali ke alam menengah, apakah memenuhi syarat untuk menjadi penguasa tertinggi kota? Bagaimanapun, dia adalah salah satu monster tingkat menengah Raja Binatang, dan dia pasti tidak setuju di dalam hatinya. Tuan, kekuatan magismu sangat hebat, jika bukan kamu yang menjadi penguasa tertinggi kota City of Fearlessness, kemampuan Denny Yuan rendah, aku khawatir mereka tidak akan mematuhinya. Yogi Chen meliriknya, bagaimana mungkin aku membutuhkanmu mengajariku akan masalah ini? Mata dingin itu membuat penasehat Guan merasa menggigil di sekujur tubuhnya, ingat apa yang aku katakan, kamu hanya perlu melakukannya saja. Ya, Tuan. Master Guan menunduk sembari berkata. Aku tidak menyembunyikannya darimu, Denny Yuan memiliki hubungan yang sangat dekat denganku, tetapi dia tidak tahu identitas aku yang sebenarnya. Ingat, jangan mengungkapkan identitas aku yang sebenarnya. Bab 393. Yao Guang Mansion. Iya, Tuan. Tekanan Yogi Chen sangat berat, perasaan seperti ini hanya pernah dirasakannya di tubuh Emperor Beruang, tidak, bahkan sedikit lebih berat dari tekanan Emperor Beruang. Aku pergi dulu, sisanya kuserahkan padamu. Setelah selesai berbicara, Yogi Chen keluar dari gudang, meninggalkan penasehat Guan yang bersedih. Pada saat yang sama, di dalam penjara rumah penguasa tinggi, Denny Yuan dipukuli sampai berlumuran darah, penjaga penjara memukulnya sangat ganas, cambuk itu direndam dalam air garam, sekali cambukan sakit setengah mati. Cepat katakan, bagaimana Tuan Muda penguasa tinggi bisa mati? Semakin cepat mengatakannya, mungkin penderitaanmu akan berkurang. Penguasa tertinggi kota sudah mengirim pasukan untuk mengepung Yuan Mansion, sebentar lagi kamu bisa berkumpul kembali dengan keluargamu. Kudengar nona besar keluarga Yuan sangat jelek, tidak tahu apakah itu benar atau tidak, nanti aku akan memastikannya. Hahaha. Sekumpulan orang sambil meninterogasi dengan menyiksa, dan sambil menyerang mereka, melakukan keduanya secara bersamaan. Gabriel Ning sudah mati, jika mereka tidak bisa menginterogasi hal yang berguna, sialnya mereka akan menjadi batunya. Mereka tahu jelas, betapa kejamnya Gilbert Ning. Aku tidak bersalah, Gilbert Ning tidak akan mati dengan tenang. Tulang belikat Denny Yuan tertusuk, kekuatan di tubuhnya langsung menghilang sampai dia mati. Kepala keluarga Yuan yang bermartabat, Menteri Keamanan Daerah City of Fearlessness, ternyata hari ini sudah sampai ke tahap seperti ini. Cari mati. Kepala sel penjara menepuk meja, mengambil besi solder merah yang panas dari baskom arang, dengan tawa yang menakutkan, dan hendak membakar wajah Denny Yuan. Berhenti. Pada saat ini, ada teriakan keras terdengar dari belakang, dan Jerson Yan datang membawa penjaga bersamanya. Kepala sel dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba masuk, ketika dia berbalik, tamparan kuat pun terdengar. Langsung menamparnya, dan setengah gigi di mulutnya tertampar. Kepala keluarga, Jerson Yan datang terlambat. Melihat Denny Yuan yang ditusuk dan dipaku di atas kayu salib, mata Jerson Yan memerah,
dia langsung berjalan ke arah penjaga, mencabut pisau panjang dari pinggangnya, mengangkat pisau itu dan menjatuhkannya, dan kepala anjing dari kepala sel itu langsung terpotong. Krak! Darah segar menyembur keluar seperti air mancur, dan wajahnya terlihat terkejut. Semua penjaga penjara menghela napas dingin, wajah mereka pucat ketakutan. Para penjaga penguasa tertinggi kota tidak berani bersuara. Yogi Chen secara pribadi mengatakan bahwa Denny Yuan akan menjadi ketua baru penguasa tertinggi City of Fearlesses. Bajingan ini memukul Denny Yuan sampai seperti ini, memang benar-benar harus mati. Setelah membunuh lelaki tua itu, Jerson Yan masih tidak mau melepaskannya, jadi dia menebas dan membunuh dua penjaga lagi. Penjaga yang tersisa sangat ketakutan sampai mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Brak! Meninggalkan pedang yang bernoda darah, Jerson Yan dengan cepat melepaskan ikatan Denny Yuan. Kepala keluarga, bertahanlah, aku akan menariknya keluar. Denny Yuan sudah sakit sampai tidak sadar diri, hanya mengangguk tanpa sadar. Jerson Yan mengerahkan kekuatannya, Denny Yuan menghembuskan napas kesakitan. Dia segera mengambil sisa pil pengembalian energi dalam dari para saudara lainnya, dan menuangkannya ke dalam mulut Denny Yuan. Kekuatan obat itu langsung menghentikan luka yang sangat parah itu. Jerson Yan menggendong Denny Yuan yang sedang koma tak sadarkan diri, keluar dari penjara. Yao Guang Mansion yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya, di dalam acara catatan kehidupan, di sini menyediakan kartu kehidupan para petugas besar dan kecil Yao Guang Mansion. Krek. Pada saat ini, salah satu ubin giok hancur, dan cahaya di dalamnya langsung redup. Petugas yang tertidur di bawah langsung terbangun. Tidak baik, kartu kehidupan dari penguasa tertinggi kota City of Fearlesses hancur pecah belah. Petugas itu bergegas keluar dari acara catatan kehidupan, menarik perhatian petugas yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ruang kantor yang antik, seorang pria parubaya berjubah panjang hijau memegang pena dan memercikkan tinta. Wali kota tingkat daerah, tidak baik, penguasa tertinggi kota City of Fearlesses sudah mati. Orang masih belum datang, tetapi suaranya sudah terdengar. Pena di tangan pria parubaya itu tidak berhenti bergerak, sedikit ketidaknyamanan melintas di wajahnya. Ada masalah apa? Tunggu sampai aku selesai melukis baru mengatakannya. Petugas itu menundukkan lehernya, tahu bahwa dia sendiri sudah melanggar tabu wali kota tingkat daerah, berdiri di samping tidak bisa melakukan apapun, dan juga tidak berani berbicara apapun. Setelah setengah jam kemudian, gambaran gunung dan air sudah dilukis di atas kertas. Pria itu meletakkan pulpen di tangannya, mengapa begitu terkejut. Wali kota tingkat daerah, penguasa tertinggi kota City of Fearlesses Gilbert Ning meninggal, permisi apakah perlu mengirim petugas baru ke sana? Apakah kamu masih perlu bertanya padaku tentang hal sepele seperti ini? Pria parubaya itu tampak acuh tak acuh, tidak peduli dengan kematian Gilbert Ning, City of Fearlesses yang paling tidak mencolok di antara ratusan kota di Yao Guang Mansion. Dekat dengan Ten Thousand Mountains, ada bencana binatang buas sepanjang tahun, tidak hanya tidak mampu membayar pajak, tetapi setiap tahun harus menggantinya. Bagi mereka yang ambisius dan selalu ingin dipromosikan, tidak akan bertahan. Kamu bisa mati ketika bajingan itu sudah mati, dan tunggu ketika bencana binatang buas berlalu, kamu baru bisa mengirim orang untuk membersihkan kekacauan di sana. Baik, tuanku. Para petugas tidak terkejut dengan sikap wali kota tingkat daerah itu. Kota-kota kecil seperti City of Fearlesses, pertama tidak memiliki minyak dan air, kedua letaknya yang terpencil, tiga sepanjang tahun akan terjadi bencana binatang buas, siapa yang bersedia pergi ke sana? Lupakan saja, mari kita tunggu bencana binatang buas berlalu terlebih dahulu, undur 2-3 bulan, dan kemudian atur yang kurang beruntung ke sana. Setelah para petugas sudah hebat, wali kota tingkat daerah mencibir, kali ini, kalian harus bisa makan dengan kenyang. City of Fearlesses, Yuan Mansion. Pengurus rumah Mei memimpin ratusan pelayan penjaga yang gigih berjaga di depan pintu rumah, wajahnya penuh tekad, bersumpah untuk membela keluarga Yuan. Dulu di jalan luas ini ada pejalan kaki yang tak ada habisnya, tetapi hari ini, bahkan seekor anjing pun tak terlihat. Saat ini, langkah kaki yang serempak datang, dan wajah pengurus rumah Mei berubah drastis, mereka ada di sini. Semua orang mendengarkan perintah, siap maju. Maju. Ratusan belati diangkat, tombak yang runcing, seperti akan menembus malam. Masing-masing dari mereka membawa kepastian dan keberanian maju ke depan. Lahir di keluarga Yuan, tumbuh besar di keluarga Yuan, mereka bersumpah untuk hidup dan mati bersama keluarga Yuan. Pengurus rumah Mei, cepat buka pintunya, pengurus rumah Mei, cepat buka pintunya. Dari kejauhan, suara Jerson Yan terdengar. Iya, itu suara tuan ke-10. Ekspresi pengurus rumah Mei berubah, suara yang dari berjauhan pun semakin dekat terdengar, kemudian Jerson Yan menggendong Denny Yuan di punggungnya, bergegas menghampirinya.
Di belakangnya ada ribuan tentara dari rumah penguasa tertinggi, mereka juga memikul 9 mayat. Maju. Pengurus rumah Mei tidak punya waktu untuk berpikir panjang, berpikir orang-orang ini pergi mengejar Jerson Yan, dan langsung menyuruh pelayan mengarahkan belati panjang ke tentara rumah penguasa tertinggi. Salah, pengurus rumah Mei, cepat singkirkan belati panjang, mereka itu teman bukan musuh. Jerson Yan berteriak, mengetahui bahwa pengurus rumah Mei melakukan kesalahan. Pengurus rumah Mei tampak bingung, tiba-tiba, dia melihat pundak Jerson Yan ada Denny Yuan yang sedang tak sadarkan diri, dan buru-buru menyambutnya. Tuan 10, kepala keluarga, dia. Kepala keluarga baik-baik saja, dia terluka parah sehingga dia pingsan tak sadarkan diri, aku sudah memberinya pil pengembalian energi dalam, dan tidak ada kekhawatiran apapun. Pengurus rumah Mei menghela napas lega saat mendengar ini, tuan muda yang lainnya. Jangan menyebut binatang itu. Jerson Yan mengertakkan gigi dan berkata, kita 10 saudara, semua dibantai olehnya, jika bukan karena sesepuh menyelamatkanku pada saat kritis, aku juga akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Pengurus rumah Mei tercengang. Ceritanya panjang, biarkan kepala keluarga sembuh dulu sebelum membicarakannya. Jerson Yan yang sedang menggendong orang buru-buru memasuki Yuan Mansion, dan menunggu sampai tentara rumah penguasa tertinggi membawa 9 mayat, kemudian pengurus rumah Mei menyadari. Seberapa hebat 10 biksu di Yuan Mansion, hari ini hanya Jerson Yan yang tersisa. Cepat minggir, biarkan aku masuk. Seorang pria parubaya dengan kumis karakter 8 meremas dari belakang, Tuan Yuan Mansion, biarkan aku masuk dan lihat dia. Pengurus rumah Mei sekilas langsung mengenali orang ini adalah penasehat Guan yang berada di samping Gilbert Ning, dan menatapnya dengan tatapan sinis. Dilarang masuk. Kamu bajingan, cepat minggir, aku adalah penasehat dari City of Fearlesses, mulai sekarang, Tuan Yuan Mansion akan menjadi tuan baru dari City of Fearlesses. Sebagai penasehat, tentu saja aku harus menemaninya. Kata-kata penasehat Guan membuat pengurus rumah Mei tercengang, ini, sebenarnya yang mana ini? Denny Yuan adalah tuan baru City of Fearlesses, bagaimana mungkin? Di mana mereka meletakkan Gilbert Ning? Jangan bicara omong kosong, tuan City of Fearlesses jelas-jelas adalah Gilbert Ning. Apa yang kamu tahu, Gilbert Ning sudah diambil oleh tuanku. Berbicara sampai di sini, penasehat Guan berlelukon, hampir kelewatan, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, Gilbert Ning tidak melakukan kesalahan apapun, dia sudah disingkirkan oleh seorang sesepuh, tetapi Tuan Yuan Mansion dipromosikan oleh sesepuh itu. Apa? Gilbert Ning sudah mati. Gilbert Ning yang sudah berada di City of Fearlesses selama beberapa tahun sudah mati. Penasehat Guan adalah orang terkenal yang berada di dekat Gilbert Ning, jadi tentu saja dia tidak akan berbohong untuk membodohi dirinya sendiri. Selain itu, tentara dari rumah peninggi kota berdiri di sampingnya, mereka tidak membantah, itu pasti benar. Sekarang kamu seharusnya sudah percaya. Penasehat Guan berkata dia ingin masuk ke dalam. Tidak boleh masuk. Pengurus rumah Mei dengan cepat menghalangi jalannya, tidak ada yang bisa masuk ke Yuan Mansion tanpa persetujuan dari tuan rumah. Kamu bajingan tua ini, kenapa kamu begitu tidak mengerti? Penasehat Guan juga kesal, jika bukan karena Yogi Chen berulang kali mengaku, dia dari awal sudah bergegas masuk ke dalam, seorang pengurus rumah tingkat return ternyata berani berteriak di depannya. Meski dia takut mati, masih ada sifat kasar di dirinya. Sudah kukatakan tidak boleh, berarti tidak boleh. Pengurus rumah Mei sama sekali tidak takut padanya, ratusan pelayan di belakangnya, tepat mengarahkan belati panjang ke arah penasehat Guan. Tepat ketika penasehat Guan tidak menahan sabar lagi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar suara ini, wajah penasehat Guan berubah tidak yakin. Tiba-tiba amarah di wajahnya menghilang, sikapnya menjadi sangat tulus, berjalan di depan pengurus rumah Mei dan berkata, saudaraku, aku berkata agak kurang sopan, tolong jangan tersinggung, aku juga khawatir tentang Tuan Yuan Mansion, baru bisa secemas ini, tolong maafkan. Ketika dia mengatakan ini, tidak hanya keluarga Yuan yang tercengang, tetapi bahkan tentara rumah penguasa tertinggi di belakangnya juga tercengang. Bab 394. Seni Pedang Tanpa Nama. Penasehat Guan mengubah sikap arogan sebelumnya, menjadi sangat sopan. Sesepuh itu sudah berkata, izinkan aku menunggu kesembuhan kepala keluarga Yuan, setelah itu terus membantunya di samping, jadi kakak, kamu tidak perlu khawatir bahwa kita akan melawan kepala keluarga Yuan. Kata-kata yang katakan penasehat Guan memang benar. Para prajurit penjaga dan prajurit City of Fearlesses mengangguk setuju. Yang dikatakan penasehat Guan benar, itu yang dikatakan sesepuh. Dengan adanya sesepuh itu di sini, kami pasti akan membantu kepala keluarga Guan dengan sepenuh hati. Meski cukup enggan, tapi di bawah arahan Yogi Chen, siapa yang berani main-main? Bukankah itu cari mati?
Mengatakan hal ini, para prajurit di belakang secara spontan langsung menjaga Yuan Mansion. Membuat semua orang di Yuan Mansion tercengang. Dengan begini, apakah Yuan Mansion kita ke depannya akan menjadi keluarga terbesar di City of Fearlesses? Kedepannya kita bisa berjalan di City of Fearlesses dengan bebas. Beberapa pelayan keluarga Yuan tidak dapat menahan lalu berkata. Pengurus rumah Mei juga tidak bisa mempercayainya, tetapi fakta ada di depan matanya, jika mereka ingin melawan, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, tapi mereka sekarang berbicara dengan wajah dan sikap yang ramah. Ditambah dengan apa yang dikatakan Jerson Yan sebelumnya, dia seperti bangun dari mimpi. Untuk sesaat, air mata menetes terus. Keluarga Yuan baik-baik saja. Nona juga tidak perlu bersembunyi lagi. Dia menyeka air matanya, dan berkata, cepat beri jalan. Segera, dia berkata kepada penasehat Guan dan prajurit penjaga, kalau begitu, tuan-tuan sekalian silakan masuk. Penasehat Guan berjabat tangan dengan wajah dan sikap yang ramah, Yogi Chen baru saja memberinya perintah, sepertinya dia sangat prihatin dengan Yuan Mansion, dia sendiri tidak memberitahukan beberapa hal yang tidak perlu, takut membuat Yogi Chen kesal, nyawanya tidak akan selamat. Pengurus rumah Mei melambai tangan kepada kerabat perempuan, dan membawa penasehat Guan dan yang lainnya ke aula utama agar dapat menyajikan teh. Di rumah belakang Yuan Mansion, Yogi Chen juga telah kembali ke kamarnya dan mulai melikuidasi panen kali ini. Penyimpanan cincin Gilbert Ning sangat besar, dan ada banyak hal di dalamnya, dapat dikatakan bahwa puluhan tahun hasil panen Gilbert Ning semuanya ada di sini, hanya saja semuanya telah menjadi milik Yogi Chen. Ada ratusan teknik latihan lokal tingkat tinggi, lebih dari 20 teknik latihan tingkat rendah lusinan teknik latihan tingkat menengah, 5 teknik latihan tingkat tinggi, dan masih ada seni pedang tanpa nama. Melihat seni pedang ini, membuat Yogi Chen menjadi tertarik. Seni pedang ini dibagi menjadi dua bagian, bagian atas adalah teknik berlatih tenaga dalam, dan bagian bawah adalah kitab jurus rahasia. Namun seni pedang tanpa nama ini sepertinya ada yang kurang, hanya mencatat 6.000 titik akupuntur, dia melihat judul bab, di bagian pertama seharusnya ada 8 jilid, sekarang hanya ada 6 jilid, dan lagi jilid ke-6 masih belum lengkap. 6 jilid hanya cukup baginya untuk berkembang ke tingkat inti jiwa menengah, tetapi apa yang harus aku lakukan dengan 2,5 jilid yang tidak lengkap? Yogi Chen agak sedikit susah, seni pedang tanpa nama ini memiliki metode lain, tidak seperti teknik latihan lainnya, yang menggunakan apa yang disebut Reiki untuk membuka titik akupuntur, dan dia menggunakan energi pedang. Titik akupuntur peringkat ketiga yang lebih rendah dapat menampung 10 hingga 33 energi pedang, titik akupuntur peringkat ketiga tengah dapat menampung 34 hingga 66 energi pedang, dan titik akupuntur peringkat ketiga atas berisi 67 hingga 99 energi pedang. Di atas titik akupuntur kelas atas, ada titik akupuntur ajaib yang legendaris. Apa? Titik akupuntur dewa. Titik akupuntur peringkat pertama adalah 9 kali lebih besar dari titik akupuntur peringkat ke-9, bagaimana dengan titik akupuntur dewa? Jantung Yogi Chen langsung berdetak kencang, menahan amarahnya dan terus melihat. Legenda mengatakan bahwa Mainland of Gods and Demons ada banyak fisik khusus, fisik ini dapat menghapuskan belenggu tubuh manusia, membuat orang menjadi luar biasa. Misalnya sesepuh yang menciptakan seni pedang tanpa nama ini, adalah fisik pedang khusus, salah satu titik akupuntur dapat menampung 108 energi pedang, tingkat kelahiran dapat melompati level untuk menantang tingkat return, dan tingkat return dapat menantang pertapa di tingkat kembali ke alam, dijamin tidak akan kalah. Di atas hanyalah gambaran singkat dari beberapa hal-hal penting. Yogi Chen penuh dengan antusias, terlalu kuat, dan dia semakin tidak terkalahkan. Sesepuh yang menciptakan seni pedang tanpa nama ini disebut Yan Qiyu, dan Yogi Chen diam-diam mengingat nama ini di dalam hatinya. Setelah melakukan hal-hal penting, itu adalah metode pembinaan seni pedang. Membina seni pedang ini, bisa merasakan sakit dari tusukan ribuan pedang. Setiap kali energi pedang mengembun, harus dapat merasakan energi pedang masuk ke tubuh, merasakan sakit dari energi pedang. SSSTTT. Ini sebenarnya teknik berlatih tenaga dalam atau teknik berlatih menyakiti diri sendiri, ini terlalu kejam. Yogi Chen tidak bisa fokus untuk sementara waktu, mengetahui bahwa dia telah melihat surat membina yang ditinggalkan oleh Gilbert Ning, lalu dia mengambil keputusan. Ternyata Gilbert Ning tersesat ke makam pedang memperoleh seni pedang tanpa nama ini lebih dari 1 dekade yang lalu, pada saat itu Gilbert Ning yang baru saja memasuki tingkat pemusatan langsung melihat seni pedang tanpa nama, menyesalinya dan benci karena ia tidak mendapatkannya lebih awal. Karena, pada saat itu dia sudah membuka lebih dari 1000 titik akupuntur, kecuali dia berkultivasi ulang, jika tidak, kultivasinya tidak mungkin sukses.
Dia sudah dengan sulit menerobos pemusatan, tidak mungkin baginya untuk berkultivasi ulang, menyuruhnya melepaskan beberapa puluh tahun kultivasinya yang sulit, tidak mungkin. Dia awalnya ingin memberikan seni pedang ini kepada putranya Gabriel Ning untuk membina, tetapi anak ini mencoba menerima energi pedang, tetapi dia merasakan sakit yang setengah mati, membuatnya mengatakan bahwa dia tidak akan membina apapun. Dalam keputusasaan, Gabriel Ning hanya bisa menyerah. Namun, dia menyadari bagian kedua seni pedang tanpa nama ada sebuah jurus pedang, yang dapat digunakannya sebagai kartu terakhir. Itu adalah pedang berenergi besar yang sebelumnya terkondensasi melawan Yogi Chen. Tepatnya, Gilbert Ning mengkondensasi pedang berenergi besar yang tidak nyata, tidak ada kemisteriusan. Dia hanya menggunakan cara mudah, mengkondensasi Reiki secara paksa di titik akupuntur menjadi pedang besar dengan kekuatan kurang dari 100%. Secara teori, selama energi pedang cukup, teknik ini bisa menjadi sangat ampuh. Saat itu dia menggunakan teknik ini untuk melintasi dua alam kecil, lalu memenggal pejuang di tahap akhir pemusatan. Kemudian, dia terpikir satu cara, yaitu mendorong bakal pedang untuk mengkondensasi energi pedang, sehingga bahkan jika kekuatan penuh dari gerakan pedang tidak dapat dipulihkan, itu dapat mencapai setidaknya setengahnya. Saat dia di tingkat pemusatan tahap awal, sebenarnya dia dapat membunuh pertapa di tingkat pemusatan tahap lanjutan, setelah ada bakal pedang, membuat dia berhasil menembus tingkatan pemusatan ke tahap tengah, bahkan mungkin inti jiwa dapat ditebasnya. Melepaskan surat itu, Yogi Chen mengakui, Gilbert Ning benar-benar pintar. Jika dia bertarung melawannya hari ini, menggunakan bakal pedang, maka tidak akan sesederhana itu untuk memenangkan pertarungan ini. Pertapa dari Mainland of Gods and Demons memiliki terlalu banyak metode, dan Yogi Chen ingin melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan latar belakang dan metodenya sendiri. Dia berpikir sejenak, dan akhirnya membuat keputusan bahwa dia akan membina seni pedang tanpa nama ini. Meskipun ia memiliki keterampilan kultivasi, ia tidak tahu apa-apa tentang itu, seni pedang tangguh seperti itu, sayang jika tidak dibina. Apalagi, di surat pegangan Gilbert Ning, dia juga mencatat lokasi makam pedang, yang jaraknya ratusan ribu mil dari City of Fearlesses di atas gunung. Mungkin ada 2,5 jilid tersisa di makam pedang tersebut, tunggu hingga Yogi Chen menyelesaikan urusan City of Fearlesses, dia pasti akan pergi ke makam pedang. Menyimpan seni pedang tanpa nama, Yogi Chen melanjutkan memilah harta karun. Di dalamnya juga ada beberapa senjata roh dan senjata harta, yang tidak jauh lebih buruk dari Kin Killer Yogi Chen. Ada juga beberapa obat tingkat rendah, yang juga dipandang rendah oleh Yogi Chen. Namun, bocah ini menyimpan banyak sekali obat ajaib, ada ribuan obat ajaib terbaik dari 100 hingga 300 tahun, dan bahkan ada obat berharga lebih dari 500 tahun. Yogi Chen tetap terkendali, bergegas mengeluarkan bahan obat untuk membuat pil. Dia membuat 2 tungku pil berturut-turut, pil kegigihan dan pil concentration. Hasil dari obat ajaib kelas terbaik yang sudah berusia ratusan tahun begitu baik, inti jiwa di medan eliksir Yogi Chen tidak hanya pulih sampai puncaknya, tetapi juga tumbuh 3 kali lipat, seluruh tubuhnya menampakkan jejak misterius. Godly Creature di Istana Nimaru, nama titik akupuntur yang terletak di sekitar kelenjar pineal pada otak, pusat pengaturan aliran energi dan ketenangan, kedokteran, pusat produksi melatonin, hormon pengatur tidur juga sudah pulih kembali sampai puncaknya. Tidak hanya itu saja, garis misterius di tubuhnya juga lebih rumit, tubuh lebih terkonsolidasi. Pada saat ini, dia melepaskan Godly Creature, dan angin yang bertiup pada rerumputan dalam radius 10.000 meter tidak dapat lepas dari matanya. Rasa kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia selangkah lebih dekat ke tingkat inti jiwa tahap menengah. Selanjutnya adalah keterampilan seni bela diri pedang tanpa nama. Kilatan cahaya melintas di mata Yogi Chen, menekan pedang dengan kedua tangannya, dan creature inti jiwa di medan eliksirnya juga mengikuti tekanan itu. Perasaan misterius itu melonjak ke dalam hatinya, bakal pedang lembut dan runcing itu juga memancing perasaan yang sama. Energi pedang misterius terpancar dari bakal pedang. Jika dia orang biasa pasti sulit untuk memulainya, karena energi pedang tidak mudah dicairkan. Tapi Yogi Chen memiliki bakal pedang, yang 10 kali bahkan 100 kali lebih mudah daripada orang biasa. Selanjutnya, Yogi Chen mulai mengikuti kitab pedang bab pertama, pedang pertama menusuk ke titik akupuntur. Terasa sangat misterius. Suara, blup, seperti memecahkan gelembung, dan energi pedang membuka ruang kecil di tubuhnya, dan ruang itu sepertinya bisa runtuh kapan saja. Saat energi pedang memasuki titik akupuntur, dia seperti ditusuk dengan pedang, dan rasa sakitnya sampai ke tulang, seolah-olah dia dibersihkan oleh energi pedang, daging di tubuhnya terasa disayat. SSSTTT. Yogi Chen juga akan mengambil napas dingin, ini terlalu menyakitkan.
Ini baru energi pedang pertama, dan tujuannya adalah titik akupuntur kelas 1, juga disebut 99 energi pedang, ada lebih dari 6.000 titik akupuntur pada kitab pedang, yang juga berarti dia setidaknya harus membersihkan 600.000 kali titik akupuntur dengan energi pedang. Berpikir sampai di sini, Yogi Chen menggertakkan gigi, lanjutkan. Ingin menjadi orang yang terkuat, bagaimana bisa semudah itu? Dia harus rajin membina, kemudian memecahkan pembatas antara kedua dunia tersebut, menjemput kembali keluarganya. Bab 395-180 Energi Pedang. Dia dengan sekaligus mengeluarkan beberapa energi pedang, bakal pedang berunsur tanah, energi pedang bumi yang besar menahan titik akupuntur yang akan hancur. Sakit, dan perasaan sakit ini bukan yang sementara, melainkan yang akan terus bertambah. Untung saja Yogi Chen berhasil melewati badai petir kesengsaraan, tubuh fisiknya sudah melewati pelatihan yang keras, ditambah kekuatan spiritual dia sudah berubah menjadi godly creature, tekadnya menjadi sangat kuat. Dia mengeluarkan pengurai pikirannya dan terus melatih godly creature dia dengan teknik God Refining, tapi jurus klan Willow di dalam kitab juga sudah tidak bisa meningkatkan godly creature dia. Tapi dengan waktu yang tepat untuk melancarkan titik akupuntur, mungkin saja dia bisa meningkatkan godly creature dia. Setelah menelan pil concentration, godly creature dengan jurus yang misterius, Yogi Chen mulai membagi energi pedang, 10 energi pedang, 20 energi pedang, 30 energi pedang, 50 energi pedang, 70 energi pedang. Titik akupuntur dipotong oleh energi pedang yang sangat tajam, kesakitan 70 kali lipat itu membuat Yogi Chen merasa sel di seluruh tubuhnya sedang merengek kesakitan. Darahnya, nadi, darah daging, otot, dan tulang semua sedang merasakan tekanan yang besar di tengah kesakitan. Di dalam jantungnya, Emperor yang sedang tertidur sepertinya merasakan kesakitan Yogi Chen, dan kepompong ulat sutera itu bergetar sedikit. Kesakitan ini sama sekali tidak kalah dengan kesakitan tersambar petir, seluruh jiwanya sedang bergetar. Apa itu 70 energi pedang? Lanjutkan. 70 energi pedang hanya pas-pasan dengan 3 titik akupuntur tingkat atas, tujuan dia yang paling rendah adalah titik akupuntur tingkat 1, paling tinggi adalah tingkat dewa. 71 energi pedang, 72 energi pedang, 88 energi pedang, 90 energi pedang. Masih belum cukup, lanjutkan. 91 energi pedang, 92 energi pedang ke-98 energi pedang ke-100. Sebuah suara terdengar, seperti menusuk jendela kertas, tubuh dia seperti memecahkan suatu ikatan. Pedang yang tak terlihat sedang memotong di dalam kamar, saat ini kalau ada orang yang masuk, pasti akan terpecah belah. Tubuh fisik Yogi Chen kuat, lebih kuat dari senjata or tingkat tengah, kesakitan yang melebihi 100 kali lipat, dia bisa menahannya. Tapi dia merasa dirinya belum mencapai batasnya. Senior Yan Qiyu mencapai 108 energi pedang, kalau begitu dirinya sendiri bisa menampung berapa banyak? Apakah bisa lebih banyak? Kedua mata Yogi Chen menjadi merah, janin pedang di dalam limpa dia sekali lagi bergerak, dan mengeluarkan satu energi pedang. Energi pedang ke-100, ke-103, ke-106, ke-108. Boom! Energi pedang ke-108 membuat titik akupunturnya terasa sangat penuh, tubuh fisiknya juga merasakan kenyang. Sudah mencapai maksimal. Apakah mungkin melewati batas ini? Tatapan Yogi Chen bersinar, awalnya dia mengira paling tinggi dari titik akupuntur hanya tingkat 1, tapi siapa yang menyangka kalau di atas tingkat 1 masih ada tingkat dewa. Senior Yan Qiyu tanpa ragu sudah pasti titik akupuntur tingkat dewa, tapi tingkat dewa kan juga ada pembagian tingkat 3, 6, dan 9 lagi. Daripada banyak berpikir lebih baik mencoba lagi, lakukan saja. Dia menggerakkan bakal pedang sekali lagi, dan mengeluarkan energi pedang ke-109. Setelah mengeluarkan energi pedang ini, di ruangan titik akupuntur mengeluarkan belahan yang sangat kecil, bahkan tubuh dia juga ada sedikit pecah. Tapi ini belum mencapai batasnya, setelah menampung 109 energi pedang, Yogi Chen melihat harapan dari sana. Masih bisa lebih maju lagi. Berpikir sampai sini, Yogi Chen menggertakkan gigi, dan mengeluarkan kotak giok putih yang berisi Raja Obat Milenium, lalu makan dan menelannya. Boom! Energi yang megah meledak dalam tubuhnya, titik akupuntur yang terbelah juga langsung terisi, tubuh fisik dia yang pecah juga perlahan-lahan memulih. Memang bisa. Lanjutkan. Dalam mata Yogi Chen ada sebuah cahaya, dan dia terus menggerakkan bakal pedang untuk mengeluarkan energi pedang. Energi pedang ke-110, energi pedang ke-112, energi pedang ke-120. Tubuh Yogi Chen menjadi besar, dia duduk bersila di lantai saja sudah ada tinggi beberapa kaki. Aura yang kokoh tersebar dari tubuhnya, tubuh fisik dia mulai muncul simbol berbentuk pedang, dan tubuhnya juga mengeluarkan aura misterius.
Duduk di sana, seperti pedang tajam yang memecahkan langit. Energi pedang ke-160, ke-170, dan tepat di saat ke-180, titik akupuntur tidak bisa melebar lagi, Raja Obat Milenium juga tidak bisa memulihkannya. Yogi Chen pun tahu bahwa ini sudah mencapai maksimal. 180 energi pedang, apaan ini? Senior Yan Qiyu di saat dengan 108 energi pedang bisa mengalahkan semua orang di dunia, dimanapun itu, tidak pernah kalah. Setelah berhasil membuka titik akupuntur yang pertama, Yogi Chen dan sekali lagi membuka titik akupuntur yang lain, proses ini sudah pasti sangat lama. Saat ini, Denny Yuan sudah mulai sadar, semua berkat efek ajaib dari pil pengembalian energi dalam, luka di tubuhnya sudah sembuh, dan dengan pelayanan pembantu, dia juga sudah mengganti baju yang bersih. Jerson Yan bersujud di hadapannya, menangis dan menceritakan hal yang telah terjadi. Wajah Denny Yan menjadi pucat, dan mengepalkan tangannya dengan keras, di saat dia mendengar Doni Tai mengkhianatinya, menembak 3 kakak beradik, dia sudah tidak tahan lagi, berteriak dan memukul meja di samping sampai hancur. Doni, padahal aku sudah begitu mempercayai kamu, mengapa kamu tega? 10 biksu itu dia sendiri yang mencarinya, mengikuti dia selama 20 tahun lebih, mereka sudah seperti kakak adiknya. Mata Denny Yuan tiba-tiba memerah. Di mana mayat dia, aku mau membuatnya menjadi abu. Kepada kepala keluarga, ada di luar. Pengurus rumah Mei berkata, bawakan pedang besarku. Denny Yuan dalam hati memendam amarah, kalau terus dipendam dia pasti akan gila. Pengurus rumah Mei memberi isyarat, lalu 2 pekerja langsung membawakan pedang sebesar 1,5 orang. Denny Yuan memegang pedang besar dan langsung keluar. Memotong mayat Doni Tai. Tidak tahu sudah berapa kali, langsung menjadi seperti tanah, tapi dengan begitu saja Denny Yuan masih belum bisa melepaskan dendam. Sini, bawa keluar untuk memberi makan anjing, aku mau dia selamanya tidak bisa terlahir kembali. Di Mainland of Gods and Demons juga ada perkataan mengenai kelahiran kembali. Iya, kepala keluarga. Beberapa pekerja rumah menahan untuk tidak muntah, dan membereskannya. Setelah itu tubuh Denny Yuan dipenuhi dengan darah, tapi dia masih belum menyadarinya. Kalian semua sedang melakukan apa? Kepala keluarga Yuan, di saat kamu bertugas untuk berpatroli di kota, membawa orang keluarga Yuan untuk membasmi binatang liar, sangat berjasa. Sekarang City of Fearlessness sudah tidak ada pemimpin, semoga kepala keluarga Yuan bisa merelakan keluarga dan menjadi penguasa tertinggi kota. Penasehat Guan sangat mahir dalam berbicara, dia sama sekali tidak menyebut masalah Yogi Chen, kalau tidak Denny Yuan dalam hatinya pasti akan ada celah, ini tidak baik untuk kedepannya. Tapi aku... Semoga kepala keluarga Yuan merelakan keluarga demi kita semua, mempersatukan City of Fearlessness dan mengalahkan bencana binatang buas. Seluruh prajurit penjaga di aula bersujud dan membungkuk terhadap dia. Penasehat Guan saja sudah berkata seperti itu, apa yang mereka bisa lakukan lagi? Menjadi penguasa tertinggi kota. Jangan bercanda, sesepuh yang misterius itu saja langsung membunuh Gilbert Ning, apakah mereka semua lebih hebat dari Gilbert Ning? Tidak ada yang memiliki keberanian ini. Kepala keluarga, tolong kamu terima jabatan penguasa tertinggi kota, kalau tidak, semua kawan kita akan mati sia-sia. Jerson Yan juga bersujud dan membungkuk. Mereka memang sudah meninggal, tapi yang masih hidup tetap harus semangat lagi. Dia Jerson Yan bukan orang yang mulia, tapi sekarang ada kesempatan yang begitu baik di hadapan mereka, tidak boleh dilewatkan. Kalian, sudah, kalian bangun, aku terima jabatan penguasa tertinggi kota ini. Denny Yuan menghelakan napas, penguasa tertinggi kota mana bisa dibandingkan dengan saudara-saudaraku. Perkataan ini dari lubuk hati paling dalam, dia sekali lagi berkata, Jerson Yan, simpan semua mayat saudara-saudara kita, mereka meninggal karenaku, demi hubungan antara kami, mereka begitu setia, aku harus mengadakan pemakaman yang besar untuk mereka, mulai malam ini, orang tua mereka adalah orang tua aku, istri dan anak mereka adalah adik iparku, keponakanku. Aku Denny Yuan akan melindungi mereka selamanya, bila mengingkari janji, aku akan mati, hilang sepenuhnya. Setelah bicara dia memotong sebuah meja. Tidak ada orang yang tidak bersyukur di keluarga Yuan. Memiliki kepala keluarga seperti itu merupakan keberuntungan mereka, dan juga kebanggaan mereka. Dan perkataan Denny Yuan tadi juga membuat para prajurit penjaga di rumah penguasa tertinggi sangat berterima kasih kepadanya. Dibanding dengan Gilbert Ning, Denny Yuan selain tingkatannya lebih rendah, sepertinya sudah tidak ada yang lebih kurang darinya, paling tidak dari sikap dia terhadap bawahan sudah terlihat etikanya. Kepala keluarga, aku Jerson Yan, di sini mewakili 8 kakak untuk berterima kasih kepada kamu. Jerson Yan dengan serak berkata, cepat bangun, tidak usah seperti itu. Denny Yuan buru-buru bantu dia untuk berdiri, lalu melihat ke arah orang-orang,
semuanya silakan bangun, kedepannya keamanan City of Fearlesses semua bergantung kepada kalian. Dia membungkukkan badan dan memberi salam dengan mengepalkan tangan ke semua orang, hanya dengan beberapa kata, sudah mendekatkan hubungan dia dengan yang lain. Setelah semua orang pergi, tatapan Denny Yuan menjadi berat. Donnie juga dikubur bersama mereka saja, kalau ibunya mengetahui apa yang dia lakukan, pasti akan sangat sedih. Donnie Tai tidak berkeluarga, di rumah hanya ada seorang ibu. Gerson Yan di belakang ini, menghela napas panjang, seorang Donnie Tai bisa bergantung kepada keluarga kepala keluarga, sungguh beruntung. Perkataan ini selain menganggap rendah Donnie Tai, juga ada kekaguman terhadap Denny Yuan. Bab 396. Harapan keluarga Pang yang berambisi. Malam ini, City of Fearlesses terlihat tenang, tapi di balik itu sebenarnya tidak. Berbagai keluar besar sudah menerima kabar mengenai kematian Gilbert Ning. Di saat Denny Yuan meneruskan jabatan penguasa tertinggi kota, semuanya sangat terkejut. Denny Yuan mengapa bisa mendapatkan jabatan penguasa tertinggi dari City of Fearlesses? Keluarga Qi, keluarga Di, keluarga Pang, mereka yang paling tidak setuju. Di Qi karena masalah menantu keluarga Yuan yang menduduki dirinya dengan pantatnya itu, dari awal sudah membenci keluarga Yuan. Lebih tepatnya membenci Yogi Chen, karena sudah merebut posisi dia sebagai menantu penguasa tertinggi kota. Biksu kecil, aku di Qi dan kamu tidak akan berada di satu dunia. Di dalam aula, kepala keluarga Qi, Di Choki duduk di tempat duduk atas, di bawahnya ada orang keluarga Qi yang berdiri dengan rapi. Kematian Gilbert Ning dan juga mengenai Denny Yuan menjadi penguasa tertinggi kota, bagaimana pendapat kalian semua? Ayah, bagaimana Denny Yuan bisa mendapatkan jabatan itu? Tuan muda keluarga Qi, Dino Qi berdiri dan maju, dia memberi salam dengan mengepalkan kedua tangan dan berkata, ayah memiliki kekuatan yang luar biasa, sedikit lagi sudah mau mencapai tingkat pengusatan, jauh lebih kuat daripada Denny Yuan yang masih di tingkat tengah kembali ke alam. Lagi pula, keluarga Yuan sedang terkena banyak masalah, 9 orang dari 10 biksu sudah meninggal, yang tersisa juga tidak bisa apa-apa, tanpa 10 biksu, bagaimana keluarga Yuan bisa mengatur rumah penguasa tertinggi kota, bisa menaklukkan prajurit pertahanan kota yang susah diatur itu. Kami keluarga Qi, prajurit dan kuda semua kuat, dalam seluruh keluarga banyak orang hebat, jabatan penguasa tertinggi City of Fearlesses harusnya ditanggung oleh ayah. Dino Qi setelah selesai berbicara, mendapatkan setuju dari semua orang. Yang dikatakan Tuan Muda tidak salah, Denny Yuan tidak pantas untuk menjadi rumah penguasa tertinggi. Hanya seorang penguasa tertinggilah yang mampu untuk memimpin kota ini, dan berhasil untuk melawan pasukan binatang di luar sana. Tolong kepala keluarga menyatakan perang kepada keluarga Yuan, masuk ke rumah penguasa tertinggi. Di tengah-tengah kelompok orang, Donnie Qi paling semangat, tapi sayangnya walaupun dia merupakan tuan muda kedua, tapi dia anak dari istri kedua, kedudukannya di keluarga rendah, hampir tidak ada yang menghiraukan dia. Di Choki memegang kumisnya, dan menunjukkan senyuman yang puas. Saat ini, di keluarga Di. Kepala keluarga Di, Flynn Di juga sudah merasakan kesempatan, gerakan dia lebih cepat daripada Di Choki. Setelah berita itu tersebar, dia langsung menyuruh mata-mata untuk mencari informasi. Dia menghabiskan banyak uang baru mendapatkan kebenaran hal ini dari salah satu prajurit di rumah penguasa tertinggi. Gilbert Ning yang berada di tingkatan tengah pemusatan ditekan hancur oleh orang misterius bertopeng dengan teknik dunia dan akhirat. Flynn Di memikirkannya saja sudah merasa menakutkan. Dia bukan seseorang yang belum pernah mengenal dunia. Saat muda, dia pernah merupakan murid dari sebuah klan, pernah melihat orang tua di klan menunjukkan teknik dunia dan akhirat, kekuatannya sangat menakutkan. Sampai sekarang dia masih mengingatnya. Tapi, bakat alami dia sangat buruk, maka pada akhirnya dikeluarkan dari klan, dia baru pergi ke City of Fearlesses lalu menetap dan mendirikan keluarga Di. Orang bertopeng yang misterius itu, terang-terangan mendukung Denny Yuan, ini sudah jelas. Antara orang ini adalah kenalan dekat keluarga Yuan, atau tidak orang ini adalah seorang petinggi yang dibayar mahal oleh Denny Yuan. Bagaimanapun itu, dia tidak boleh meremehkan. Cara terbaik sekarang adalah mengamati dari jauh, pasti ada orang yang tidak tahan dan beraksi. Yang beraksi pertama bukan keluarga Qi, tapi keluarga Pang yang merupakan peringkat 5 besar di City of Fearlesses. Keluarga Pang tidak begitu ada keberadaan di City of Fearlesses, tapi koneksinya merupakan yang terbaik di City of Fearlesses. Kenapa? Karena keluarga Pang adalah penjual bahan obat, keluarga mereka mendukung kebutuhan puluhan murid ahli pembuat pil. Walaupun mereka hanya murid ahli pembuat pil tapi juga lumayan berpengaruh. Tidak semua pendekar bisa pergi ke tempat berkelas seperti toko Kibao untuk membeli obat pil. Dengan koneksi yang dikumpulkan selama ini, dan juga kekuatan keluarga,
keluarga Pang mengumpulkan 500 lebih pendekar tingkat kelahiran, 300 lebih pendekar tingkat return, dan juga 10 petinggi tingkat kembali ke alam tahap awal. Melihat semua orang, ketua keluarga Pang, Yansen Pang, sangat bangga. Ini adalah hasil yang dikumpulkan keluarga Pang beberapa puluh tahun ini. Keluarga Pang sudah terpendam terlalu lama, dulu terus berusaha mengembangkan, sekarang ada kesempatan yang begitu baik datang, mana mungkin mereka melewatkannya. Sebuah perintah dari Yansen Pang, para prajurit pendekar berangkat ke keluarga Yuan. City of Fearlesses, Chang'an Street. Rumah keluarga Yuan letaknya di sini. Ini tadinya merupakan salah satu jalan paling ramai di City of Fearlesses, namun sekarang anjing saja tidak kelihatan. Pekerja keluarga Yuan buru-buru lari dari luar, lapor, berita buruk, keluarga Pang membawa orang untuk datang mencari masalah. Denny Yuan menarik napas dalam, dia dari awal sudah mengetahui orang-orang ini pasti akan beraksi, jadi semalam dia sama sekali tidak buru-buru untuk menjemput Agnes Yuan mereka. Aku mengumumkan, semua orang bersikap gigih, menerima undangan perang. Iya. Di lokasi pertandingan semua orang serentak berteriak, kekuatannya sangat mengejutkan. Bahkan pengurus rumah Mei saja pakai pelindung baja, walaupun dia sudah berumur, tapi masih belum sampai umur tidak bisa bergerak. Asalkan keluarga Yuan bisa bertahan melewati ini, maka akan mencapai titik tinggi, ini adalah perjalanan wajib untuk menuju kemuliaan. Jerson Yan memegang kapak besar dengan kedua tangannya, memakai pelindung baja yang tebal, dan membawa orang keluarga Yuan semua keluar untuk menghadapi pertandingan. Di Chang'an Street orang keluarga Yuan dan keluarga Pang saling berhadapan. Yansen Pang mengira dirinya sangat kuat, dan berteriak ke Denny Yuan, Kak Yuan, kedudukan penguasa tertinggi kota City of Fearlesses ini sebaiknya kamu keluarkan, daripada menghancurkan kedamaian kedua keluarga, aku juga tidak ingin menambahkan kematian. Denny Yuan dengan wajah tanpa ekspresi berkata, kalau mau bertarung ya bertarung saja, mengapa begitu banyak omong kosong? Kamu, benar-benar tidak akan menangis kalau tidak melihat peti. Yansen Pang mendengus dan melambaikan tangan, serang. Bunuh. Pemimpin keluarga Pang merupakan seseorang yang kuat dengan tinggi 2 meter, otot tubuhnya kekar, tangannya memegang pisau panjang Yanyu, dan kedua matanya melotot. Semuanya pergi mati. Satu langkah dari dia, sudah mencapai 10 meter lebih, dia lalu mengeluarkan tenaga kaki dan lompat tinggi, pedang panjang mengarah ke bawah. Terlihat sudah mau mengenai Jerson Yan. Tepat di saat ini, tubuh dia tiba-tiba menjadi kaku, seluruh tubuhnya terjatuh di lantai dengan posisi lurus, pedangnya seperti memotong tahu, langsung terkena lantai. Boom! Tubuh yang besar itu jatuh di lantai, debu dan tanah berterbangan. Ini sebenarnya kenapa? Yansen Pang sudah sampai bengong. Dan masih ada hal yang lebih mengagetkan. Orang-orang yang menyerang semua terjatuh, seperti sudah janjian akan jatuh bersamaan. Yang paling menakutkan adalah, orang-orang yang jatuh itu sudah tidak berdiri lagi. Karena mereka semua sudah tidak bernapas. Ini. Semua orang dengan tatapan ketakutan melihat orang keluarga Yuan, tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum mereka beraksi saja, di sisi dirinya sudah mati banyak, siapa yang berani maju? Semua orang melihat mereka dengan wajah ketakutan. Yansen Pang lebih-lebih terlihat seperti baru saja melihat hantu. Kalian, menggunakan jurus siluman apa? Yansen Pang menyembunyikan ketakutan dalam hatinya, dengan keras bertanya. Jurus siluman. Ini kan kekuatan magis sesepuh itu. Jerson Yan dalam hati sudah tertawa. Wajah Denny Yuan terlihat tenang, tapi dalam hati sudah berombak, semalam dia mendengar perkataan Jerson Yan, tidak merasa orang misterius itu menakutkan. Tapi sekarang melihat mereka seperti pangsit yang akan dimasak jatuh semua, dia sendiri juga merasa sangat kaget. Ini sebenarnya kekuatan magis apa? Ini benar-benar menghancurkan pengetahuan Denny Yuan. Kami keluarga Yuan ada ahli, kamu kalau terus maju, jangan menyalahkan aku tidak memikirkan hubungan kita selama ini. Denny Yuan baru saja menyipitkan mata. Anjing tua Yuan, kamu tidak usah menakuti orang, apakah kamu menaruh racun di sekitar ini? Tidak salah, semuanya menutup hidung, orang licik ini pasti meletakkan entah racun apa yang tidak berwarna dan tidak ada bau. Beberapa orang di kelompok itu baru saja selesai berbicara, langsung terdiam, mata mereka seperti mata ikan mati, dan dengan tegak bersaring di lantai, benar-benar sudah mati. Kali ini, semua orang kaget, tidak peduli Denny Yuan yang menggunakan racun atau di balik mereka ada ahli, mereka sudah tidak berani maju lagi. Kepala keluarga Pang, di balik keluarga Yuan ada ahli, mengapa kamu tidak beritahu? Iya, hanya dengan obat kondensasi dan batu energi yang begitu sedikit sudah mau membeli nyawa kami, murah sekali. Mereka tadinya menyerang keluarga Yuan adalah pertarungan yang santai, kalaupun ada luka, tetaplah tidak akan sesulit itu.
Tapi mereka sekarang bahkan belum menyentuh ujung baju musuh, sudah begitu banyak orang yang mati, apakah kalau mereka semua menyerang, semuanya akan mati? Orang yang bisa menjadi pendekar semua bukan orang bodoh. Mereka hanya membutakan diri seketika karena keuntungan yang dijanjikan keluarga Pang. Aku pergi, maaf tidak bisa membantu. Aku juga pergi, kedepannya aku tidak akan berlangganan dengan bisnis keluarga Pang. Dalam waktu singkat, beberapa orang sudah pergi, tim yang keluarga Pang tidak mudah kumpulkan, tiba-tiba hancur. Wajah Yansen Pang sudah menjadi pucat, seluruh tubuhnya terus bergetar. Kalian kembali, keuntungan untuk kalian akan berkali lipat. Dia sudah sampai berteriak. Mendengar perkataan ini, pendekar yang tadinya mau pergi, semuanya menghentikan langkah kaki. Saat ini, Denny Yuan mendengus dengan dingin, aku sarankan kalian lebih baik jangan terjerumus bersama keluarga Pang, kalau tidak, berarti mencari mati. Baru saja dia berkata, di ujung Chang'an Street sudah ada pasukan berkuda, di belakang mereka, ada prajurit rumah penguasa tertinggi dengan perlengkapan yang lengkap. Pedang silang dan pelindung baja yang bertabrakan mengeluarkan suara. Orangnya belum sampai, tapi suaranya sudah terdengar. Ratusan pasukan berkuda, ribuan prajurit berjalan tiba-tiba mengepung Yansen Pang. Semua orang sangat terkejut, Yansen Pang lebih terkejut lagi. Mengapa prajurit penguasa tertinggi mengepung dia? Atau jangan-jangan mereka memang mau Denny Yuan menjadi penguasa tertinggi? Tidak, ini tidak mungkin. Di saat Yansen Pang terkejut, lingkaran yang mengepungnya itu membuat satu jalan, seseorang pria paruh baya dengan kumis jalan keluar, matanya terlihat ada niat pembunuhan, siapa yang berani menyinggung penguasa tertinggi kota, bunuh semua. Bunuh, bunuh, bunuh. Dengan sebuah perintah, prajurit berkuda memanenkan orang-orang di dalam kelompok, prajurit berjalan menyusun strategi, dan panen lagi. 10 orang hebat tingkat kembali ke alam yang dibayar mahal oleh Yansen Pang melihat kondisinya tidak baik, ingin kabur, tapi malah tertusuk oleh duri yang tajam di lantai, mati di tempat. Yang melakukan ini bukan orang lain, tentunya penasehat Guan. Bab 397. Kekuatan yang hebat. Semua orang terkejut. Di mata semua orang, penasehat Guan adalah orang terpelajar yang tidak terlalu kuat, dan tidak ada yang pernah melihatnya bertindak. Tapi hari ini, dia bukan hanya telah bertindak, tapi tindakan yang dia lakukan juga sangat cepat dan kuat. Setidaknya dia berada di tingkatan kembali ke alam. Setelah membunuh puluhan, penasehat Guan tidak merasa puas, malah dengan kesal berkata, hanya sekumpulan orang lemah, juga berani membuat masalah di sini, apakah tidak tahu bagaimana tulisan, mati? Apakah hanya ingin membantu tuannya, keluarga Yuan agar menjadi kuat, dia bahkan tidak berniat untuk datang. Dengan cepat, orang-orang Yansen Pang telah habis dibantai, sehingga membuat Chang'an Street dipenuhi dengan darah dan mayat. Saat ini Yansen Pang hanya bisa berdiri dan tidak tahu harus berbuat apa, tubuhnya dipenuhi dengan darah segar, saudara, anak, dan anggota keluarganya mati dalam pertempuran ini. Denny Yuan mendekat, dengan tatapan mata yang dingin memandangi Yansen Pang, sangat polos, apakah kamu mengira setelah membunuhku kamu akan menjadi penguasa tertinggi kota? Jika tidak ada pengakuan dari rumah penguasa tertinggi apakah kamu mengira aku akan berani menyebutku penguasa tertinggi kota? Yansen Pang baru mengerti dan sadar, lalu dia langsung berlutut di atas tanah, kepala keluarga Yuan, bukan, penguasa tertinggi kota, mohon atas dasar kenangan kita sebelumnya, aku mohon lepaskanlah aku, kami keluarga Pang bersedia menjadi bawahan keluarga Yuan, bersedia mendukung Anda, dan tidak akan berkhianat, aku berani bersumpah, jika aku berkhianat, maka selamanya tidak akan bisa reinkarnasi. Tapi sayangnya Denny Yuan sama sekali tidak termakan oleh usulan ini, jika saja keluarga Yuan kami tidak ada penopang di belakang, dan penasehat Guan tidak datang, apakah kamu akan melepaskan aku? Apakah kamu harus membunuh semuanya, apakah kamu tidak takut mereka semua akan melawanmu? Jika mereka tidak datang tidak apa, jika mereka datang, maka akan aku bereskan sekaligus. Setelah penasehat Guan selesai berkata, dia memberi hormat pada Denny Yuan, penguasa tertinggi kota, aku telah melanggar aturan, mohon Anda bisa menghukumku. Mana mungkin Denny Yuan akan menghukumnya, dia hanya melambaikan tangannya, penasehat Guan sudah berusaha melindungiku, jadi tidak bersalah. Terima kasih penguasa tertinggi kota, kata penasehat Guan dengan hormat. Jerson Yan, antar kepala keluarga Pang untuk kembali ke atas. Baik, penguasa tertinggi kota. Dengan tatapan mata yang mengerikan, Jerson Yan langsung mengangkat kapaknya, dan langsung membelah Yansen Pang. Mereka berdua bertarung sejenak, tapi karena Yansen Pang tidak terlalu mahir dalam bertarung, jadi dia langsung terbelah oleh kapak milik Jerson Yan. Aroma darah yang kental dari Chang'an Street, bahkan bisa tercium dari setengah City of Fearlesses. Tepat saat ini, tiba-tiba Di Choki datang beserta anggota keluarganya dengan senjata yang lengkap.
Tapi malah melihat kejadian di mana Yen Sen Pang terbelah oleh kapak Jerson Yan. Seluruh tanah dipenuhi oleh darah segar dari anggota tubuhnya, serta organ dalam yang berserakan. Bahkan hal itu langsung membuat beberapa orang yang memiliki nyali lebih kecil dari keluarga Qi langsung lemas. Tiba-tiba, semua orang tentara dari rumah pengusaha tertinggi dan keluarga Yuan melihat ke arah orang-orang dari keluarga Qi. Jerson Yan tersenyum dengan sinis, kembali datang orang yang tidak takut mati. Semuanya dengarkan perintah, bunuh. Penasehat Guan lebih cepat, dia langsung memerintahkan untuk menyerang. Dicoki terkejut dan langsung berteriak, tunggu, semua ini salah paham, salah paham. Namun, sama sekali tidak ada yang mendengarkan perkataannya, dan perang pun terjadi. Denny Yuan juga mengeluarkan perintah, agar anggota keluarga Yuan pergi memberi bantuan. 1 jam kemudian, Dicoki, Dinoki, Doniki dan yang lainnya langsung berlutut di atas tanah dengan baju yang sudah robek dan tubuh yang dipenuhi dengan darah segar. Penguasa tertinggi kota, mau langsung dibunuh atau? Tanya penasehat Guan. Tidak perlu buru-buru. Denny Yuan melambaikan tangannya, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, dia sudah dari tadi melakukannya. Kenapa penasehat Guan bertanya seperti itu karena untuk memperlihatkan kekuasaannya dan memberinya kesempatan. Baru saja memusnahkan seluruh keluarga Pang, sekarang malah datang keluarga Qi, kebetulan dia membutuhkan orang untuk menyebarkan masalah yang terjadi hari ini. Orang keluarga Qi pasti bisa melaksanakan tugas ini. Aku akan memberimu satu kesempatan, jika kamu bisa menjelaskannya maka aku akan mengampuni nyawamu, jika tidak bisa menjelaskannya, maka aku akan mengirimmu menemani Yen Sen Pang. Denny Yuan bukanlah orang yang lembut, jika tidak, mana mungkin dia di tengah bahaya seperti ini, masih mempunyai tempat di City of Fearlesses. Akan kukatakan. Dicoki langsung berkata, kepala keluarga Yuan. Penjaga yang berada di samping langsung mencambuk wajah Dicoki, panggil, penguasa tertinggi kota. Penguasa tertinggi kota. Dicoki juga sudah tidak memedulikan mukanya lagi, kejadian yang baru saja terjadi telah membuktikan semuanya. Kamu telah salah menilai kami. Kamu mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh keluarga Pang, karena takut Anda dalam bahaya, jadi aku langsung membawa pasukan untuk membantu, tapi malah. Setelah berkata sampai di sana, Dicoki tersedak. Cara ini membuat semua orang tercengang. Orang ini sangatlah tidak tahu malu. Dinoki dan Doniki lebih mengejutkan. Benar, penguasa tertinggi kota, Anda telah salah membunuh orang, kami benar-benar datang untuk membantu Anda. Doniki akhirnya sadar, dan langsung berkata, oh, jika seperti itu, ini adalah kesalahanku. Denny Yuan melihat mereka lalu melihat semua orang, dia langsung tertawa, karena ini hanyalah salah paham, kalau begitu aku akan melepaskan kalian. Setelah berkata, dia memberikan tanda, agar prajurit melepaskan tangannya. Dicoki terkejut, dengan begitu sudah bisa bebas. Dia merasa tidak percaya. Penguasa tertinggi kota, aku masih tidak cepat pergi. Kata Jerson Yan sambil mengangkat kapaknya dengan ekspresi wajah yang menakutkan. Aku akan langsung pergi. Dicoki langsung menganggukkan kepala, dengan cepat dia pergi bersama kedua putra dan anggota keluarga lainnya. Setelah dia pergi, nama besar Denny Yuan perlahan-lahan menyebar. Beberapa keluarga yang bersiap untuk menyerang langsung terkejut dan tidak berani bertindak sembarangan. Saat Flynn mendengar berita ini, dia sangat senang karena dia tidak pergi ke sana. Jika tidak mungkin nasib keluarga Di juga tidak akan berbeda dengan keluarga Pang. Dengan tenang dia menganalisa keuntungan dan kerugian kenaikan keluarga Yuan. Keuntungannya, hubungan keluarga Yuan dan keluarga Di menjadi lebih baik, berdasarkan penilaian dia pada Denny Yuan, asalkan dia tidak membantah atau melawannya, maka keluarga Di akan baik-baik saja. Sebenarnya kerugiannya juga tidak ada, hanya saja jika biasanya mempunyai derajat yang sama, dalam sekejap dia menjadi sangat tinggi, dia merasa sedikit malu. Sebenarnya yang membuat keluarga Di takut adalah, orang yang ada di belakang keluarga Yuan. Bisa melakukan hal itu dan membunuh orang dengan cepat, hanya dengan mengelus jenggotnya, ini seperti sebuah mantra. Bagaimanapun, keluarga dia tidak boleh menyinggung keluarga Yuan. Di dalam Yuan Mansion, Yogi Chen sudah melatih ratusan titik, dan sekarang masih ada 30-40 titik agar bisa mencapai tingkatan kembali ke alam. Saat ini titik energi pedangnya sudah mencapai 50.000 lebih, jika bertemu dengan musuh, dalam sekejap dia bisa langsung melepaskan puluhan ribu energi ini, yang akan menghancurkan segalanya. Dan, jika bisa mencapai tingkat pemusatan, energi pedangnya akan meningkat menjadi energi pedang dalam. Kekuatan dari energi pedang dalam lebih kuat dari energi pedang, itu seperti perubahan dari Reiki ke energi dalam, dan kekuatan setidaknya bisa meningkat 10 kali lipat.
Titik yang dibuka oleh Yogi Chen adalah titik dewa, pada dasarnya dia sudah lebih hebat dari orang normal, sekarang setelah meningkatkan energi pedang dalamnya, dia sudah pasti tidak terkalahkan. Jadi hal yang saat ini ingin dia lakukan adalah, ingin mencoba kekuatannya. Memikirkan hal itu, dia langsung pergi dari Yuan Mansion, dan menuju 10,000 Mountains. Melalui sumber jiwa, dia bisa merasakan perkiraan posisi Judika. Setelah terbang ke timur sejauh ratusan mil, dia menemukan Judika di sebuah gua. Masih tetap busuk seperti biasanya, di dalamnya masih terdapat banyak sekali obat yang hebat. Saat melihat Yogi Chen, Judika langsung terkejut. Karena dia bisa merasakan energi pedang yang hebat dari tubuh Yogi Chen, mata yang panas membuat orang ketakutan. Baru saja 1 malam tidak bertemu, Yogi Chen sudah mempunyai perubahan sebesar ini, benar-benar menakutkan. Dia langsung menyimpan bahan obatnya. Apakah tidak bisa menyisakan sedikit untukku? Kata Judika dengan suara yang pelan. Yogi Chen menatapnya, setelah itu melempar 2 buah pil. Judika langsung menelannya, matanya yang sipit seketika langsung besar. Perasaan ini sungguh hebat. Merasakan kekuatan obat sudah mengalir di tubuhnya, kekuatan silumannya juga langsung meningkat. Tuan, hari ini kita mau pergi kemana? Tidak perlu buru-buru, hari ini aku ingin mencoba kekuatan dari jurus baruku. Hanya dengan menjentikkan tangannya, sebuah energi pedang muncul, dia langsung mengarahkan energi pedang tersebut ke arah depan, yang lalu mematahkan banyak sekali pohon. Dalam sekejap, hutan yang semulanya gelap langsung menjadi cerah. Pohon yang terkena energi pedang itu terpotong dengan sangat halus. Apakah ini kekuatan dari titik energi pedang itu? Ditambah dengan energi pedang ini, setiap energi pedang yang keluar itu seperti serangan dari pertapa tingkatan kembali ke alam akhir. Setelah itu, Yogi Chen menggabungkan kedua energi pedang itu. Kekuatannya bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Set! Kekuatan ini sangatlah menakutkan. Serangan biasa saja sudah seperti serangan pertama tingkatan kembali ke alam akhir. Ditambah lagi energi pedang ini mempunyai titik 50.000 lebih, 50.000 energi pedang dijadikan satu, itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan, membayangkannya saja sudah seram. Tapi, energi pedang ini bukanlah tidak memerlukan sesuatu, batu energi dan beberapa bahan obat tingkat tinggi yang dia dapatkan beberapa hari ini sudah habis semua. Sangat jelas jika kekuatan dari energi pedang ini memerlukan uang banyak. Untuk mencapai tingkat inti jiwa harus melatih ribuan titik, hanya membayangkan saja sudah membuat dia merasa sedikit bangga. Bab 398. Kaisar Silver Fox harus mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak batu energi dan bahan obat. Bakal pedang tidak mungkin mengeluarkan energi pedang tanpa batas, pasti harus membutuhkan sebuah tenaga atau barang yang disediakan oleh Yogi Chen. Jika tidak, akan merusak bakal pedang, jika sudah seperti itu, maka akan mengalami kerugian. Pergi, ambil dan keluarkan semua obat yang kamu simpan. Setelah itu dia mengeluarkan cincin pemuat barang yang sebelumnya pernah dia gunakan, dan menghapus tandanya, apakah bisa digunakan. Bukankah ini cincin pemuat barang? Dengan tatapan mata merendahkan, Judika si kepala baja berkata, kalau cincin pemuat barang seperti ini aku sangat banyak. Baru saja berkata, mata Yogi Chen langsung bercahaya. Perasaan Judika menjadi tidak enak, setelah itu mendengar Yogi Chen berkata, oh, benarkah, kalau begitu keluarkan, biarkan aku melihat, berapa banyak cincin pemuat barang yang kamu punya. Aku hanya bercanda, bagaimana mungkin aku mempunyai cincin pemuat barang? Judika menghindari tatapan matanya dengan Yogi Chen. Asalkan kamu bisa memberikan cincin pemuat barang itu, aku akan memberimu 1 buah pil, bagaimana? Kata Yogi Chen. Mendengar perkataan Yogi Chen, hati Judika pun tergerak, dengan ekspresi mengerut berkata, 1 terlalu sedikit, setidaknya 10. Mengeluarkan tawaran yang tinggi. Sepertinya perut anjing ini tidak kecil. 10 terlalu banyak, paling banyak aku hanya bisa memberimu 2. Tidak bisa, cincin pemuat barang ini adalah barang yang aku kumpulkan dengan susah payah beberapa tahun ini, paling sedikit harus 8. Sebelumnya Judika selalu hidup di pedalaman 10,000 Mountains, tidak ada satupun orang yang berani masuk ke sana, setelah dia mencapai tingkatan Raja Binatang, barulah perlahan-lahan sampai di pinggiran 10,000 Mountains. Selama ribuan tahun, tidak tahu sudah berapa banyak orang yang mati dengan mengenaskan di 10,000 Mountains, sehingga meninggalkan cincin pemuat barang, dengan bakat dan kekuatan supernaturalnya, sambil berjalan dia bisa menemukan cincin pemuat barang tersebut, selama 2 tahun ini, dia sudah lumayan banyak mengumpulkannya. Sayangnya, dia mempunyai barang namun tidak bisa membuka cincin pemuat barang ini, daripada hanya dijadikan hiasan, lebih baik diganti dengan pil. 3. Tidak bisa. 7. 4. Jika lebih dari itu sudah tidak ada. Tidak bisa, paling sedikit.
Saat Judika berkata, dia melihat tatapan Yogi Chen yang penuh dengan kemarahan, karena telah membuat dia marah, akhirnya dia menundukkan kepalanya, kalau begitu, baiklah, 4 buah, tapi aku masih menginginkan pil jiwa siluman ular batu itu, karena barang itu sangat berguna untukku. Setelah berkata, dia langsung menghadapkan kepalanya ke arah langit, agar dia tidak meneteskan air mata. Sebagai raja paling hebat klan Gold Gobbler, dia sama sekali tidak menyangka akan menjadi seperti sekarang. Jika tidak ada Yogi Chen, mungkin dia sudah masuk ke dalam perut ular batu itu. Setelah menghela napas, Judika langsung berlari ke dalam goa, lalu membuat lubang di dalam tanah. Setelah Tiu berkata, semua ada di sini, kamu ambil saja sendiri. Brengsek, kenapa orang ini seperti anjing, menyimpan barang di dalam tanah? Dia masuk ke dalam, memang di dalamnya terdapat lumayan banyak cincin, beberapa sepertinya sudah sangat lama bahkan garis-garis cincinnya pun sudah memudar. Dia membaca mantra, dan semua cincin yang ada di dalam langsung melayang. Menghitung dengan jelas, tidak menghitung hingga ratusan. Mata Yogi Chen langsung bercahaya, Judika ini memanglah binatang keberuntungannya, memang benar-benar adalah siluman penyimpan barang berharga. Melihat Judika yang tidak bersemangat, Yogi Chen kembali melempar 4 buah pil, setelah itu mengeluarkan tubuh ular batu dari cincin pemuat barangnya, setelah mengeluarkan pil silumannya, Judika langsung menelan pil tersebut sambil memejamkan mata. Jika dilihat dari kecepatan ini, dia bisa langsung mencapai tingkatan Raja Binatang tahap sempurna, dan nantinya akan mencari cara agar Yogi Chen bisa memberinya tanaman obat jamur Kibao Luo, dengan begitu dia pasti akan langsung mencapai tingkatan Kaisar Binatang. Setelah mengambil ratusan cincin pemuat barang, Yogi Chen menyipitkan matanya dan berkata, Judika, apakah ini semua adalah barang simpananmu? Tentu saja. Tanpa berpikir Judika langsung menjawabnya, tapi karena matanya tidak tenang, Yogi Chen tahu jika orang ini pasti berbohong. Tapi, Yogi Chen juga tidak ingin mengambil semuanya, karena jika langsung mengambil semuanya, maka sudah tidak menarik lagi. Ayo, ikut denganku pergi ke selatan. Yogi Chen berkata, aku akan membawamu untuk membunuh siluman. Pergi ke selatan. Judika menggelengkan kepala, tidak boleh pergi. Tanya Yogi Chen. Intinya tidak boleh pergi, jika pergi makan akan mati. Judika berkata, di selatan ada seekor Kaisar Silver Fox, karena anak kesayangannya telah dibunuh, sekarang dia sedang mencari pembunuh anaknya di seluruh dunia. Kaisar Silver Fox. Yogi Chen mengingat binatang buas Silver Fox yang dia bunuh kemarin, apakah ini ada hubungannya? Orang itu adalah Kaisar Binatang tingkat tinggi, jika dia menggila, dia bahkan bisa melukai bangsanya sendiri, jadi lebih baik jangan pergi. Meskipun sifat dari Judika sangat kejam dan suka berkelahi, tapi dia tidak bodoh, tingkatan Kaisar Silver Fox di Ten Thousand Mountains berada di urutan depan, jika berhadapan dengannya pasti akan mati. Kamu pergi atau tidak? Yogi Chen sedang pusing karena tidak ada lawan yang bisa dia hadapi untuk mencoba jurus barunya, Kaisar Binatang tingkat tinggi, berarti setara dengan pertapa tingkat inti jiwa tahap lanjutan. Bahkan jika tidak sanggup, setidaknya pasti bisa lari. Tidak pergi. Judika langsung berbaring di atas tanah sambil menghadap langit, terlihat seperti anjing mati. Brengsek, bukannya biasanya musang madu itu sehebat langit dan bumi, kenapa kamu itu penakut? Pokoknya aku tidak mau pergi. Jawab Judika yang terlihat seperti babi yang takut dengan air panas. Tidak mau pergi. Yogi Chen tertawa dengan sinis, lebih baik kamu menurutiku. Tiba-tiba Judika langsung berdiri dan berteriak, setelah itu dia langsung bersujud. Aku ikut, aku ikut. Jika dari awal mau, kan tidak perlu seperti ini. Yogi Chen menghela napas, sambil memegang Judika, dia langsung terbang. Aku terbang, ayah, cepat lepaskan aku takut ketinggian, aku takut ketinggian. Wajah Yogi Chen menghitam, tidak apa jika takut mati, kenapa musang madu yang dia temui masih takut ketinggian, terlalu banyak penyakit. Tutup mulutmu, jika kamu berteriak lagi, aku akan langsung menjatuhkanmu. Jarak ketinggiannya ada sekitar ratusan meter, jika terjatuh dari ketinggian seperti ini, pasti akan langsung cacat meskipun itu adalah Raja Binatang. Jangan, aku tidak akan berteriak lagi. Setelah berkata, dia langsung menutup kedua matanya, hal itu membuat Yogi Chen sangat ingin tertawa. Dasar penakut. Yogi Chen sangat ingin tertawa. Jarak terbang ke selatan itu berkisar ratusan mil, tunggu setelah dia berhasil mencapai tingkatan pemusatan, maka dia sudah bisa menggunakan pedang untuk terbang, dan hal itu bisa membuat kecepatannya meningkat. 3 kilometer di depan, asap dan debu mengepul dan jutaan makhluk buas berlarian di hutan. Wah, ini sangatlah hebat. Puluhan binatang yang besar berlarian dan menabrak banyak sekali pohon besar. Yang memimpin mereka adalah seekor serigala putih besar dengan bulu berwarna perak, sepertinya ini adalah Kaisar Silver Fox yang dikatakan oleh Judika.
Tiba-tiba, serigala putih besar itu menghentikan langkah kakinya, dan mengaum ke atas langit. Au! Suara aungannya sangatlah kuat hingga semua binatang langsung menghentikan langkah mereka. Puluhan raja binatang dengan waspada melihat sekeliling, dan Kaisar Silver Fox itu langsung berkata, "Siapa yang berani mengawasiku, cepat keluar." Suara mengepul, seperti guntur, pohon yang berada dalam jarak 1 kilometer langsung bergoyang, dan dedaunan bergemerisik. Ketahuan. Yogi Chen terkejut, ternyata telah diketahui oleh Kaisar Silver Fox ini. Dengan cepat, bulu yang ada di belakang lehernya langsung berdiri, seperti merasakan bahaya yang besar. Cepat lari, jika tidak lari sekarang tidak akan sempat lagi. Judika sudah tidak takut akan ketinggian lagi, dia bisa merasakan tekanan yang besar, dan langsung berubah menjadi posisi menyerang. Tiba-tiba, angin bertiup dari kaki Kaisar Silver Fox itu, setelah itu dia langsung terbang, dengan jarak 3 kilometer, dia langsung mengeluarkan sebuah bom energi siluman dari dalam mulutnya. SSSTTT. Sebuah energi sudah mengunci dia, kecepatan bom energi siluman juga mencapai batas, dalam sekejap dia sudah sampai di depan Yogi Chen. Brengsek, tanpa basa-basi langsung mengeluarkan jurus pamungkas, wajah Yogi Chen langsung berubah. Jika terkena serangannya, jika tidak mati pasti akan cacat. Tapi jika sekarang ingin menghindar, maka tidak akan sempat lagi. Yogi Chen langsung mengumpulkan ratusan energi pedang, yang langsung berubah menjadi pedang besar yang panjang. Tapi masih belum cukup untuk memotong bom energi siluman milik Kaisar Silver Fox. Memikirkan hal itu, sekali lagi Yogi Chen mengumpulkan 900 energi pedang. SSSTTT. Pedang yang sangat besar pun terbentuk dengan jelas, hanya saja karena berdiri, energi pedang yang tajam itu sedikit bocor, dan langsung membuat hutan yang di bawah terbelah hingga ratusan meter. Potong. Yogi Chen hanya berkata, pedang itu langsung menyerang. Prosesnya nampaknya lambat, tapi nyatanya sangat ekstrim. Semua ini tercipta dengan kecepatan sangat cepat. Dua art. Pedang besar dan bom energi siluman saling bertabrakan, kekuatan yang besar pun keluar, kekuatan yang besar itu langsung menghancurkan pepohonan yang berada di dalam jarak ratusan meter. Krak, krak, krak. Di atas udara, pedang besar mengeluarkan suara yang nyaring, dan terlihat retakan di pedang tersebut. Tapi, bom energi siluman juga sama, dia terbelah dua oleh kekuatan pedang. Bab 399. Pertarungan. Kamu tidak tahu. Dengan sedikit terkejut Judika melihat Yogi Chen, apakah kamu tidak pernah mendengar jika umat manusia dan Dewa Iblis sudah membuat sebuah perjanjian? Kenapa masih terus beromong kosong? Yogi Chen melototkan matanya, masih tidak cepat memberitahuku. Dia barulah 10 hari datang ke Mainland of Gods and Demons, mana mungkin dia bisa mengetahui banyak hal. Dengan tatapan yang merendahkan, Judika si kepala baja menatap Yogi Chen, bahkan ini pun kamu tidak tahu. Sudahlah, biarkan aku yang memberitahumu. Melihat tatapan Yogi Chen yang penuh dengan amarah, Judika menurunkan pandangannya, begini, beberapa tahun yang lalu, terjadi peperangan besar antara umat manusia dan klan iblis, peperangan itu terjadi selama ratusan tahun, tidak tahu umat manusia telah kehilangan berapa banyak nyawa, begitu juga dengan klan iblis. Katakan intinya, kata Yogi Chen dengan menahan kekesalannya. Karena terlalu banyak memakan korban jiwa, umat manusia dan klan iblis tidak berniat melanjutkan peperangan, dan membuat sebuah perjanjian. Pertapa tingkat inti jiwa umat manusia tidak boleh memasuki 10,000 Mountains, tidak boleh membunuh binatang liar yang ada di 10,000 Mountains, Kaisar Iblis juga tidak boleh menyerang umat manusia yang ada di kota, dan tidak boleh membunuh pertapa umat manusia yang berada di bawah tingkatan inti jiwa. Ternyata seperti itu. Intinya yaitu untuk menghindari korban jiwa memutuskan untuk berdamai. Pertapa di tingkatan inti jiwa seperti dirinya itu, bahkan jika banyak binatang dan hewan liar yang datang pasti akan dia bunuh dengan mudah. Sama halnya, jika iblis yang memiliki tingkatan Kaisar Iblis menyerang City of Fearlessness, mungkin tidak akan ada yang hidup lagi. Tapi dia juga merasa sedikit aneh. Bukannya sudah ada perjanjian, lalu kenapa setiap tahun selalu ada bencana binatang buas City of Fearlessness? Binatang tingkat rendah setiap tahunnya berkembang dengan sangat menakutkan, karena sumber daya yang ada di 10,000 Mountains sedikit terbatas, maka jika tidak menghilangkan sebagian dari mereka, maka cepat atau lambat akan memenuhi gunung. Lagi pula, perjanjian hanya ditujukan pada umat manusia yang memiliki tingkat inti jiwa dengan Kaisar Binatang, dan tidak mengikat binatang dengan tingkatan Raja Binatang di bawahnya. Intinya yang kuatlah yang akan menang, apakah jika seperti ini kamu mengerti, tidak peduli pihak mana yang berani melanggar perjanjian, maka akan ada peperangan yang akan terjadi antara umat manusia dan klan iblis. Sambil menggelengkan kepala Judika berkata, lagi pula memakan pertapa bagi mereka adalah sebuah obat mujarab, karena dengan memakan manusia bisa mempercepat pertumbuhan mereka.
Karena merasa sedikit dingin, Judika langsung berkata, kamu jangan berpikir terlalu banyak, aku tidak pernah memakan orang, termasuk dengan kelompok rasku, mereka tidak pernah memakan manusia. Setelah selesai berkata, perasaan menakutkan itu akhirnya hilang. Yogi Chen sedikit mengerti, yang membuat perjanjian ini pada awalnya adalah orang kuat dari umat manusia dan dewa iblis dari klan iblis, karena tidak sepenuhnya ingin berdamai, dan tidak ingin bertarung. Ini adalah seleksi alam yang kuatlah yang akan bertahan. Umat manusia membunuh monster untuk memakan dagingnya, dan menggunakan kulitnya untuk membuat jimat, menggunakan tulang, cakar dan gigi binatang untuk membuat senjata, dan menggunakan binatang untuk membuat pil. Jadi kenapa monster tidak bisa memakan orang? Ini bukanlah bumi, di mana umat manusia berada di tingkat tertinggi rantai makanan. Yogi Chen menghela napas, ini sama saja menghalangi jalannya untuk mendapatkan sumber daya dari berburu monster. Jadi kenapa dulu di saat aku ingin membunuhmu, kamu tidak memberitahuku? Dengan jujur Judika berkata, itu karena waktu itu aku mengira kamu hanyalah pertapa biasa, siapa yang mengira jika kamu adalah orang hebat dari umat manusia? Sebenarnya, pada saat itu Yogi Chen sama sekali tidak memperlihatkan kekuatan aslinya, saat itu dia juga terluka parah, satu-satunya yang membuat dia tertarik adalah keahlian membuat pil dari Yogi Chen. Tapi, karena sekarang sudah mengetahui kekuatan Yogi Chen yang sebenarnya, membuat hatinya menjadi lega. Setidaknya menjadi peliharaan orang kuat bukanlah hal yang memalukan. Pertapa tingkat inti jiwa, apakah kamu ingin melanggar perjanjian? Kaisar Silver Fox kembali bertanya. Kamu jangan menyangkal lagi, saat aku terbang di atas langit tidak melakukan apapun, kamu langsung menghalangi jalanku, dan sekarang malah bertanya apakah aku ingin melanggar perjanjian, sepertinya kamu yang terbalik. Yogi Chen menghela napas dengan sinis, ingin menyalahkan dia, lebih baik pikirkan terlebih dahulu, apakah mengira dia adalah sampah tidak berguna. Saat pertarungan tadi, dia sudah sedikit mengetahui kekuatan dari Kaisar Silver Fox, bahkan jika tidak mampu melawannya, setidaknya dia bisa lari. Lagi pula, belum tentu juga dia akan kalah. Dalam perjanjian kedua belah pihak, tidak tertulis jika pertapa tingkat inti jiwa tidak boleh membunuh Kaisar Iblis. Kaisar Silver Fox terdiam, seketika tidak tahu harus berkata apa. Yogi Chen dengan tegas berkata, Kaisar Silver Fox, di depan ada banyak sekali pertapa manusia, aku sarankan kamu kembali, agar tidak melukai pertapa manusia. Dengan mata yang kejam Kaisar Silver Fox berkata, aku hanya keluar untuk mencari anakku, jika aku sudah menemukannya aku pasti akan kembali. Dari tubuh Yogi Chen dia bisa mencium aroma bahaya, naluri dari monster berkata padanya jika pertapa yang ada di depannya ini tidak mudah untuk dihadapi. Yogi Chen juga merasakan aroma darah yang kental dari tubuh Kaisar Silver Fox, semua itu adalah darah dari umat manusia. Dari maksudmu, sepertinya kamu tidak berniat untuk kembali. Yogi Chen langsung mengalihkan pembicaraan, dengan tatapan yang tajam, aura dari tingkatan kembali ke alam keluar dari tubuhnya. Setelah merasakan auranya, Judika terdiam, jangan bilang kamu ingin memanasinya. Kaisar Silver Fox terlihat bingung. Apa yang terjadi, aura yang begitu lemah? Tidak mungkin, bom energi siluman yang dia keluarkan tadi tidak mungkin bisa dihalang oleh pertapa tingkatan kembali ke alam. Apakah dia sedang merendahkan tingkatannya sendiri? Pertama manusia sialan. Dia sudah kehilangan anaknya, orang ini malah berani menghalangi jalan dan menghabiskan waktunya. Aura yang keluar dari tubuhnya semakin kuat, bulu putihnya yang seperti jarum pun berdiri, tanpa menunggu dia berbicara. Yogi Chen langsung bergerak. Pedang di tubuhnya sudah dia keluarkan semua, 360 titik yang ada di tubuhnya seperti lubang, dan terus-menerus menghisap roh surga dan bumi. 100 energi pedang, 200 energi pedang, 300 energi pedang, dalam sekejap telah mencapai 1000 energi pedang. Puluhan pedang panjang pun berdiri di langit, dan juga ukuran pedang yang terus bertambah besar, dan pedang yang semakin padat, terdapat cahaya yang silau dari pantulan cahaya matahari. 1500 energi pedang, 2000 energi pedang, 3000 energi pedang. Dalam sekejap, pedang besar sudah mencapai ketinggian ratusan meter, pedang besar dan lebar yang bisa membelah langit. Energi pedang yang bocor terus membelah permukaan, sehingga membuat Judika yang melihatnya menjadi khawatir. Secara teori, dia dapat mengumpulkan semua energi pedang di titik tubuhnya, tetapi kenyataannya tergantung pada kekuatan fisiknya sendiri. 3000 energi pedang, tubuhnya membesar, tapi masih belum mencapai titik akhir. Kaisar Silver Fox, aku belum sempat membalasmu, tadi kamu telah memberiku hadiah yang besar, jadi aku juga akan memberikan sesuatu untukmu. Pedang bumi, cepat pergi. Energi titik pedang yang ada pada Yogi Chen semuanya dibelah oleh bakal pedang yang mempunyai elemen tanah, sehingga inilah alasan kenapa Yogi Chen memberikan nama Nameless Sword ini, meskipun terdengar sedikit aneh, tapi kekuatannya sangat menakutkan.
Pedang bumi sedikit bergetar, lalu langsung mengarah pada Kaisar Silver Fox. Jiang. Sebuah energi pedang besar yang berukuran ratusan meter dalam sekejap berada di depan Kaisar Silver Fox. Ledakan Kaisar Serigala. Kaisar Silver Fox mengeluarkan ledakan Kaisar Serigala dari mulutnya, ledakan yang jauh lebih besar daripada ledakan yang menyerang Yogi Chen tadi. Kemudian, yang membuat dia tidak menyangka adalah, ledakan Kaisar Serigala langsung terbelah saat bertemu dengan energi pedang. Melihat energi pedang yang mengarah padanya, Kaisar Silver Fox langsung menghindar dan berlari. Slow PP. Energi pedang langsung menghantam, dan tidak tahu sudah berapa banyak binatang liar yang telah mati akan pedang tersebut. Kelompok binatang liar yang berjumlah puluhan ribu terbelah menjadi dua di bagian tengahnya. Dari arah tengah muncul sebuah garis besar yang sangat dalam seperti jurang. Binatang liar yang terkena serangan itu langsung hancur menjadi debu. Energi pedang itu kemudian mundur sebanyak puluhan mil, baru perlahan-lahan menghilang. SSSTTT. Jurus pedang ini sangatlah kuat. Melihat pedang yang ruang hampa itu, sepertinya dia masih bisa dua kali mengeluarkan energi pedang seperti itu. Melihat kekuatan energi pedang yang besar, dan melihat Kaisar Silver Fox yang bisa menghindar, Yogi Chen juga sangat terkejut, apakah dia tadi berpindah? Bagaimana cara melawannya? Asalkan kecepatan lawan cukup, bahkan sekuat apapun energi pedangnya tidak akan bisa menyentuh lawan. Umat manusia sialan, kamu sudah sepenuhnya membuat aku emosi. Kaisar Silver Fox sudah sangat marah, dia tidak mengira jika Yogi Chen menyerangnya secara tiba-tiba dan berani melawannya. Dia mengaum ke atas langit, tubuhnya menjadi kecil dan berubah menjadi wujud manusia serigala. Tubuh manusia itu sangatlah lemah, tidak mungkin bisa menjadi lawannya. Yogi Chen tercengang, apa-apaan ini, hanya mengaum saja sudah bisa berubah. Apakah auman yang dia keluarkan tadi adalah jurus untuk berubah? Di saat Yogi Chen sedang berpikir, Kaisar Silver Fox langsung menyerangnya, jarak 3 km dia capai dengan waktu sebentar saja. Brengsek, apakah orang ini ingin langsung bertarung dengannya? Yogi Chen tertawa sinis, kalau begitu datanglah. Melihat Yogi Chen yang hanya berdiri tidak bergerak, Judika mengira dia sudah terkejut, oi, lawan sudah datang untuk membunuhmu. Apakah kamu yakin bisa mengajariku melakukan sesuatu? Yogi Chen terlihat kesal, energi pedang ruang hampa telah mengeluarkan 10 energi pedang besar yang sedikit lemah, setelah itu pedang besar itu hancur. 10 energi pedang sudah mencapai batasnya, dan menghalangi jalan Kaisar Serigala. Jurus lemah, pergilah. Kaisar Silver Fox sudah sangat marah, dia menggerakkan cakarnya yang tajam untuk menghalangi energi pedang, lalu cakar dan energi pedang itu bergesekan hingga membuat suara yang nyaring. Set, suara nyaring yang sangat kuat pun terdengar. Energi gesekan tersebut tidak tahu telah menghancurkan berapa pohon besar. Judika sangat bahagia, di saat dia mengira jika Kaisar Silver Fox akan terluka karena serangan tersebut, tiba-tiba Kaisar Silver Fox keluar dari ledakan itu tanpa luka apapun. Dalam sekejap langsung sampai di depan Yogi Chen, matilah, pertapa manusia. Kaisar Silver Fox yang sudah berubah menjadi setengah serigala dan manusia, memiliki tubuh yang tinggi, jika dibandingkan dengan Yogi Chen yang memiliki tubuh 180 cm, maka terlihat seperti raksasa dan si cebol. Apalagi klan iblis memang memiliki tubuh yang kuat, satu cakaran saja pasti bisa membuat orang mati. Pertapa tingkat inti jiwa, tubuhmu memiliki energi yang sangat besar. Dia ingin menelan tubuh Yogi Chen, dan menghisap inti jiwanya, lalu akan membuat rohnya menjadi hantu pelayan tingkat inti jiwa, pasti akan menjadi orang yang akan berguna untuknya. Bab 400. Tubuh dan jiwa yang musnah. Tepat saat ini, tangan Yogi Chen menahan cakaran Kaisar Silver Fox yang tajam, saat bergesekan, terdengar suara gesekan yang sangat nyaring. Cakar yang tajam itu tidak bisa melukai tubuh Yogi Chen, hanya meninggalkan sedikit bekas berwarna putih, tapi dengan cepat menghilang. Mendapatkan keuntungan dari Nameless Sword Art, Yogi Chen telah merasakan penderitaan dari 50.000 lebih energi pisau, dan sekarang tubuhnya menjadi lebih kuat, bahkan sekarang dia tidak mengerti mengapa tubuhnya bisa sekuat itu. Intinya sekuat apapun dia menggunakan Kin Killer untuk menusuknya, hanya bisa melukai permukaan luar kulitnya saja. Perlu diketahui jika Kin Killer itu bukanlah senjata biasa, hawa kebencian yang dia serap beberapa hari ini membuat Kin Killer menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana mungkin? Dari tatapan mata Kaisar Silver Fox terlihat sedikit terkejut. Dia tidak mempercayainya, dia langsung membuka mulut dan menggigit. Yogi Chen sangat puas ketika merasakan kekuatan dari tubuhnya, melihat Kaisar Silver Fox datang untuk menggigitnya dia langsung mengarahkan energi pedangnya. Omong kosong, siapa yang tidak tahu kekuatan paling hebat dari ras serigala adalah kekuatan gigitannya. Monster dengan tingkatan Kaisar Iblis, jika menggigit pasti sangatlah hebat. Dalam suasana yang genting, Yogi Chen mengumpulkan ratusan energi pedang,
langsung mengarahkan pedang tersebut ke arah kepala Kaisar Silver Fox dan menembus kulitnya. Serangan ini sama saja dengan serangan tingkatan pemusatan awal, ditambah dengan efek dari bakal pedang, kekuatannya menjadi bertambah. Senior Yan Qiyu pasti tidak akan menyangka, keahlian pedangnya sangat hebat saat berada di tangan Yogi Chen. Tapi jika orang biasa yang mempelajari Nameless Sword Art, pasti tidak akan bisa seperti Yogi Chen. Yang pertama, mereka tidak ada bakal pedang, yang kedua, tingkatan mereka menghalangi kekuatan energi pedang mereka. Seperti pertapa tingkatan masa depan, yang mempelajari 100 energi pedang, sehebat apapun dia, tidak mungkin bisa melewati kehebatan masa depan akhir. Yang ketiga, mereka tidak memiliki sesuatu yang diperlukan. Yang keempat, di tubuh Yogi Chen terdapat 180 titik energi pedang, tentu saja kekuatannya berbeda. Yang kelima, dan yang paling penting, pada dasarnya Yogi Chen adalah pertapa tingkatan inti jiwa, tentu saja lebih mudah dalam mempelajarinya. Kaisar Silver Fox mulai menggila ketika tertusuk, manusia menyedihkan seperti itu ternyata berani melukainya. Cari mati. Auman serigala langit. Kaisar Silver Fox membuka mulutnya dan mengaum, suara yang bergetar menyebar, Judika si kepala baja yang terkena auman ini langsung pingsan dan memuntahkan busa putih. Selanjutnya serangan itu langsung menyerang Yogi Chen, tapi dia hanya merasa seperti berputar, dan roh yang hampir keluar dari tubuhnya. Dan di tempat lain, ratusan ribu binatang liar itu setengahnya telah jatuh, ada yang pingsan dan mati. 10 raja binatang langsung melompat dengan panik. Ini adalah bakat dan kekuatan sihir dari Kaisar Serigala, serangan yang langsung mengarah ke jiwa. Kesempatan yang bagus. Di saat Yogi Chen lengah, Kaisar Silver Fox langsung membuka mulutnya menggigit kepala Yogi Chen. Di saat yang sama, sebuah pedang berwarna merah darah keluar, itu adalah Kin Killer. Energi kebencian langsung keluar dan melindungi Yogi Chen. Hanya sebuah roh senjata sudah berani menghalangiku. Kaisar Silver Fox mengaum, dari mulutnya kembali keluar serangan. Energi yang dimiliki Kin Killer juga tersisa setengah, Kin Killer sedikit bergetar, dan bagian dalam roh senjatanya mengeluarkan sedikit suara. Kin Killer bisa kuat karena di dalam Kin Killer terdapat roh Jingke, jika roh Jingke tersebut menghilang, maka Kin Killer juga akan hancur. Melihat roh senjata tersebut sudah mau menghilang, Kaisar Silver Fox bersiap untuk menyerang lagi, tapi tiba-tiba, bulu yang di tubuhnya berdiri. Tiba-tiba dia merasakan sebuah aura yang sangat mengancam. Mundur. Kemampuan ini diperoleh dari banyak pertarungan yang pernah dia lewati, jadi tidak mungkin salah. Jika dia tidak pergi sekarang, pasti akan mengancam nyawanya. Dalam satu gerakan, dia sudah mundur hingga ratusan meter, tiba-tiba, Kin Killer mengeluarkan energi darah dan energi kebencian, dan memperlihatkan tubuh asli Yogi Chen. Dengan wajah yang datar Yogi Chen melihat Kaisar Silver Fox, ingin lari, jangan harap. Pisau mata dewa. Di dalam istana Namaru, Godly Creature menggunakan jurusnya, dan sebuah pisau mata dewa tidak berbentuk berkumpul di udara, memusatkan pikiran di sana, dan bersiap untuk menyerang. Perasaan bahaya yang dirasakan oleh Kaisar Silver Fox semakin kuat, saat ini dia sangat khawatir dan sedikit takut. Tidak tahu dari mana datangnya bahaya, tapi perasaan ini semakin kuat. Seperti ada sebuah pedang melayang di atas kepalanya yang kapanpun bisa jatuh. Menghindar, menghindar, menghindar. Berpindah selama puluhan kali, Kaisar Silver Fox sudah berpindah hingga ratusan kilometer, di saat dia mengira sudah aman, dari kejauhan terdengar suara teriakan dari Yogi Chen, potong. Di atas langit, sebuah pedang besar yang tidak berbentuk langsung mengarah ke arah Kaisar Silver Fox. Seluap pedang tersebut seakan telah membelah permukaan dan masuk ke dalam tubuh Kaisar Silver Fox. Tapi baru saja memotongnya, Yogi Chen merasakan ada sebuah kekuatan yang menghalanginya. Seperti ada sebuah kekuatan yang menahan pedang besarnya. Jelas-jelas tidak ada luka, kenapa Kaisar Silver Fox mengeluarkan teriakan yang sangat menderita? Tidak mungkin, jurus roh mata dewa, kenapa kamu bisa menggunakan jurus ini? Kata Kaisar Silver Fox dengan suara yang terkejut. Pisau mata dewa terus menyerang, dan Kaisar Silver Fox yang tidak henti-hentinya berteriak, tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah asap. Asap tersebut sangat gelap dan dingin dan penuh dengan kebencian. Setelah itu, ratusan jiwa pun melayang di atas langit, dengan mata yang penuh dengan dendam melihat Yogi Chen. Serang. Setelah menerima perintah dari Kaisar Serigala, hantu pelayan itu langsung berteriak dan menyerang Yogi Chen. Yogi Chen tersenyum sinis, dan mengerahkan ratusan energi pisau. Musnahkan mereka. Tapi karena hantu pelayan terlalu banyak, dan saat energi pedang ini menusuk tubuh mereka, hanya membuat tubuh mereka menjadi sedikit gelap. Apakah ingin bertanding jumlah orang denganku? Baik, kalau begitu kita lihat, apakah energi pedangku lebih banyak atau orangmu?
Tubuh Yogi Chen langsung membesar, dari tubuh yang hanya memiliki tinggi 180 cm berubah menjadi raksasa, dan terlihat pedang rune berwarna perak muncul dari dalam tubuhnya. Energi pedang pun keluar dari titik tubuhnya, energi pedang yang banyak langsung melindunginya, setidaknya ada ratusan ribu. Serang! Energi pedang itu langsung terbang dan menutupi langit, bahkan awan pun langsung terpecah dibuat oleh energi pedang tersebut. Energi pedang yang ada di atas membuat permukaan tanah menjadi hancur. Satu persatu hantu pelayan musnah ditusuk oleh energi pedang tersebut. Terlalu banyak, energi pedang ini terlalu banyak, para hantu pelayan ini hanya bertahan beberapa saat kemudian mati. Kaisar Serigala sangat terkejut, kenapa orang ini bisa terus mengeluarkan energi pedang, ini tidak mungkin. Energi pedang yang belum hancur kembali digunakan oleh Yogi Chen, dan membentuk sebuah pedang besar yang sangat panjang, dan langsung mengarah kepada semua binatang liar, bagaikan pedang suci pemusnah. Ini tidak mungkin. Jelas-jelas kekuatan pertama manusia ini tidak terlalu kuat, paling besar juga pertapa tingkatan inti jiwa awal, sedangkan dia itu adalah kaisar iblis yang tinggi, yang tidak akan takut jika menghadapi pertama manusia tingkatan inti jiwa tahap akhir. Tapi sekarang, saat ini kekuatan lawan sangatlah besar, dan dia telah kalah berkali-kali, bahkan untuk roh iblis saja telah dibelah oleh lawan, jika bukan karena kelompok serigala mempunyai bakal alami yang bisa mengumpulkan roh iblis dia pasti sudah musnah karena serangan tadi, dan dia pun pasti akan langsung mati. Potong. Kaisar Silver Fox dibuat tidak berkutik oleh Yogi Chen, ditambah dengan pisau jiwa yang terkurung di dalam roh jiwanya, dia sama sekali tidak bisa lari. Kaisar Silver Fox sangat ketakutan, melihat pedang besar sudah mau mengarah padanya, dia bisa merasakan kekuatan dari serangan ini, serangan yang tidak bisa dia tahan. Dia langsung berkata, mohon teman pertapa bisa mengampuniku, aku bersedia menyerahkan rohku sebagai bukti kesetiaanku, dan mempersilakan teman pertapa untuk menaikiku. Demi nyawanya, saat ini, asalkan tidak mati, dia tidak memedulikan lagi kehormatan dari klan iblis dan kaisar iblis. Dia sudah menghabiskan waktu berlatih selama 200 tahun agar sampai di tempat ini, dia mengerti akan sia-sia jika dia mati. Ingin menjadi tungganganku. Yogi Chen tersenyum sinis, kamu masih belum pantas. Baru selesai berkata, pedang besar itu langsung menyerang Kaisar Silver Fox yang membuat tubuhnya terbelah, sekaligus menghancurkan jiwa iblisnya. Energi pedang tersebut, langsung membuat sebuah garis sepanjang puluhan mil, dengan lebar yang mencapai ratusan meter, 10 tahun kemudian, tempat ini akan menjadi tempat danau pedang yang terkenal, tidak tahu berapa orang yang akan datang ke danau untuk merasakan energi pedang. Tentu saja ini adalah nantinya. Sebenarnya yang paling sial adalah para raja binatang yang datang bersama dengan Kaisar Silver Fox, mereka langsung musnah dibuat oleh pedang tersebut, dari ratusan ribu kelompok binatang, hanya tersisa puluhan ribu binatang saja yang terluka parah. Yogi Chen melambaikan tangannya, langsung mengumpulkan jiwa iblis Kaisar Silver Fox, lalu mengeluarkan Kin Killer, dan memasukkan jiwa iblisnya ke Kin Killer. Bagi Kin Killer, jiwa dari Kaisar Iblis sangatlah berharga. Kekuatan Kin Killer kembali meningkat, seharusnya sudah aman. Aku akan memberimu waktu 3 detik, jika kamu tidak bangun, aku akan mengantarmu seperti aku mengantar Kaisar Silver Fox. Baru saja selesai berkata, Judika yang tadinya pingsan langsung bangun dan berdiri. Dia menelan ludahnya, jiwa Kaisar Silver Fox sudah musnah, bahkan jiwa iblis juga sudah dimakan, tuannya ini sangatlah kejam. Tapi itu juga mencerminkan dari sisi lain kekuatan Yogi Chen, Kaisar Silver Fox itu adalah kaisar binatang tingkat tinggi, selain Dewa Iblis, dan 9 kaisar binatang lainnya, dia adalah salah satu dari pemimpin di 10,000 Mountains. Sekarang, bahkan Kaisar Silver Fox pun mati di tangannya, itu berarti dia sudah bisa dengan bebas berkeliaran di 10,000 Mountains. Memikirkan hal itu, dia langsung mengeluarkan senyuman licik, Tuan sudah membunuh Kaisar Silver Fox, itu sangatlah hebat, aku Judika si kepala baja sangat mengagumi Anda. Yogi Chen menatapnya, sudah takut mati, takut ketinggian, sekarang masih mencari muka, sepertinya dia mendapatkan peliharaan musang madu yang palsu.